Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Metox, di podcast ngobrol-ngobrol bersama tokoh inspiratif. Dan kali ini gue nggak sendirian, gue bersama dengan seorang legend, seseorang yang lagunya tuh kalau di live cafe, live music sering banget diputerin, dimainin. Banyak anak muda yang tahu lagunya tapi nggak tahu siapa penciptanya. Sekarang gue datengin langsung ke Metox. Hari ini gue sedang bersama Om Faris Rustamunaf atau Om Faris RM. Terima kasih, Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah buat semua. Aku berterima kasih ya, ini satu kehormatan untuk dihadirkan ke podcast ini gitu. Jadi buat aku ini juga satu kesempatan yang sangat aku syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih juga Mas sudah mau aku temui di Ya, waktunya. Dan kita langsung aja ya Mas ngobrol-ngobrol. Jadi gini Mas, salah satu ini kan Mas Faris sebenarnya musisi pertama yang aku interview. Setelah beberapa sebelumnya aku pernah menginterview atau ngajak ngobrol aktivis muda, lalu ada juga beberapa politisi segala macam. Nah, sebenarnya aku ini lebih dekat ke musik hidupnya daripada ke sana. Nah, makanya ini sebuah kehormatan juga buat aku dan aku pengen menyambungkan dua generasi nih Mas. Karena Mas Faris sebagai generasi yang dimana waktu itu bermusik dengan seadanya ya, dengan teknologi seadanya. Dan sekarang di masa era yang lebih advance, yang lebih canggih, banyak musisi-musisi yang sepertinya butuh, sebagai yang muda ya, butuh tuntunan Mas Faris lah gitu bahasanya. Alhamdulillah. Oke, sekarang aku mau mulai dulu dari awal nih Mas. Dan ini untuk pertama kalinya kertas gue bawa ke depan kamera karena dari tadi di jalan gue udah deg-degan dan gue takut lupa sama apa yang udah gue tulis. Mas Faris, bisa diceritain nggak sih Mas masa kecil Mas Faris gitu? Mas Faris tuh orang seperti apa waktu kecil, lalu persinggungan Mas Faris dengan musik pertama kali itu gimana waktu itu? Oke, saya adalah anak ketiga dari keluarga Haji Rustamunaf almarhum dan Ibu Hajah Anna Renenberg Rustamunaf yang masih, alhamdulillah masih hidup dan sehat di usia 95 tahun. Oh, luar biasa. Keluarga kami adalah keluarga musik. Yang saya maksud keluarga musik itu adalah ibu saya guru piano klasik, ya. Guru piano pun juga bukan sendiri. Jadi dia punya dia sebagai guru piano, dia punya saudara seperguruan juga yang sangat ternama di masanya, yaitu pianis Sunarto Sunario yang selalu dulu mengisi TVRI apa segala macam. Hingga guru mereka, Profesor Charlotte Sutrisno almarhum, dia guru dari ibu saya dan saya berguru ketiga orang itu. Nah, jadi gini ceritanya, saya anak ketiga, saya anak bungsu. Ya. Dari kecil aku sudah terpesona sama musik gitu. Jadi saya masih ingat gitu. Dulu tuh saya selalu waktu saya masih balita tuh saya selalu pikir gini, ini ibu saya datengin lemari, kayak menurut pandangan saya itu sebuah lemari. Tapi kemudian lemari itu bisa mengeluarkan bunyi nada gitu. Ternyata piano gitu kan. Nah, saya begitu terpesonanya sama suara itu sehingga itu menjadi menjadi khasiat yang jitu ya untuk menanggulangi kalau saya rewel, saya nggak mau makan, saya nangis, saya kesel, saya anak kecil kan nangis. Dia cukup main piano dan berhenti semuanya. Biasanya dimainin apa Mas sama ibu? Ibu guru piano klasik, jadi dia mainnya tuh bener-bener lagu-lagu klasik. Oh, berarti begitu pas Mas Faris kayak lagi seperti tadi Mas Faris bilang itu dimainin sama ibu atau main sendiri langsung? Enggak, dia mainin sama ibu. Biasanya, aku masih kecil, masih umur 1 tahun 2 tahun. Oh, gitu. Berarti memang dari dulu obatnya musik ya? Obatnya musik. Nah, itu juga yang membuat di kemudian hari, saya lengkap dulu, di kemudian hari saya nggak pernah punya cita-cita lain. Gitu. Saya begitu jatuh cintanya pada piano dan musik dari ibu saya, sehingga saya ngotot sama ibu saya waktu saya usia 5 tahun, saya minta diajarin main piano. Padahal jari saya belum cukup panjang, kaki saya juga belum nyampe. Tapi ibu saya dengan sabar mengajarkan saya nada. Jadi dia pakai telunjuk, oke, kamu main nada. Diajarin sama dia lagu Bintang Kecil, ya naik-naik ke puncak gunung, lagu-lagu anak-anak zaman dulu deh, gitu ya. Lihat kebunku, teng. Nah, itu saya main gitu. Dengan begitu saya sudah mulai berkenalan dengan keyboard, dengan bilah-bilah nada pada piano
gitu kan. Nah, itu saya sampai umur 7 tahun ketika saya sudah secara anatomis mumpuni bisa untuk memainkan instrumen piano itu, saya dipindahkan oleh ibu saya ke saudara seperguruannya, yaitu Bapak almarhum Sunarto Senario, yang waktu itu di zaman TVRI di tahun 1967-an gitu ya. Itu dia memang jadi pianis TVRI satu-satunya yang dipercaya untuk mengisi acara seriosa, musik klasik. TVRI kan komplit banget tuh acaranya dulu, ada musik klasik, musik keroncong, musik tradisional Jawa gitu, pop, dangdut, ya, rock, semua komplit, jazz, semua ada tuh di TVRI zaman dulu. Nah, jadi guru saya ini kebetulan Profesor Sunarto Senario ini orang yang memang dipercaya dan memang jago gitu. Dia adik seperguruan ibu saya. Nah, saya berguru sama dia sampai umur 15 tahun, saat dimana saya dipindahkan lagi oleh oleh Pak Sunarto Senario itu ke Ibu Trisuci Kamal, kalau pernah dengar namanya. Ibu Trisuci Kamal itu adalah salah satu guru besar musik klasik di Indonesia, dan dia spesialisasinya adalah harmoni, mengajarkan teknik harmoni. Nah, saya dioper ke situ untuk belajar teknik harmoni 3 tahun. Setelah dengan Ibu Trisuci Kamal, saya akhirnya dioper, tidak ada tempat lain yang bisa dioper ke guru-guru mereka. Yaitu yang tadi saya sebut, Profesor Charlotte Sutrisno, yang mana saking sayangnya dia sama saya, dia menghadiahkan salah satu dari 3 grand pianonya kepada saya. Gitu. Kebetulan tetangga. Pak Sunarto Senario tinggalnya 3 rumah sebelah saya, Ibu Profesor Charles Sutrisno itu tinggalnya di seberang rumah saya. Jadi dia pindahkan tuh piano, ini piano buat Faris aja gitu. Karena selalu dalam resital tahunan yang selalu dibuat oleh perguruan itu, saya selalu memainkan piano yang itu gitu. Nah, piano yang Steinmetz 1952 itu, grand piano itu dihibahkan ke saya gitu. Itu masih ada Mas sampai sekarang? Ada. Wah. Ada di rumah ibu saya, masih ada dan masih berfungsi baik. Nah, di kemudian hari, kebetulan keluarga saya juga memang keluarga musik sih ya. Maksudnya kayak ayah saya tuh tentara sebetulnya dulunya. Kemudian di zaman pengembangan perdagangan Republik Indonesia di zaman Presiden Soekarno, ayah saya ditunjuk jadi pedagang gitu. Dia dipercaya menjadi kontraktor pembelian alutsista Indonesia saat itu dan segala pembangunan bank-bank negara yang baru dibina karena kita baru lepas dari Belanda kan. Tapi dia juga hobi nyanyi. Ayah saya itu hobi nyanyi, pernah menjadi bintang radio di zaman revolusi lah gitu. Nah, jadi keluarga kami memang keluarga musikal. Itu menurun ke ketiga saudara saya sendiri gitu. Yang paling tua Andi Rustam pernah bermain dengan Chrisye, Kinan, Gypsy nama bandnya dan segala macam. Jadi orang-orang saya kenal tokoh-tokoh itu semua, kakak-kakak saya itu justru dari kakak saya gitu. Tapi saya dari kecil juga selain main piano, saya punya hobi dulu, yaitu kelontongan tuh. Jadi panci-panci saya kumpulin, saya pukulin gitu. Jadi ada bakat drum juga. Nah, itu membuat ayah saya ketika saya umur 7 tahun, 8 tahun itu membelikan drum unit buat saya. Nah, saya main drum. Nah, melihat bakat-bakat itu di anak-anaknya, akhirnya ayah saya membelikan 1 set alat band untuk anak-anaknya bermain. Kakak saya yang persis di atas saya, Reza, main gitar. Kakak saya yang paling atas, Andy, itu dia bermain keyboard, piano juga sama saya. Dan saya main drum saat itu, lebih banyak main drum saat itu. Nah, itulah jalan yang kemudian menuntun saya akhirnya kena dikenal sama teman-teman kakak saya itu gitu. Jadi mereka sering latihan di rumah juga kan. Dulu ada beberapa tempat latihan di Jakarta yang populer untuk mereka, untuk komunitas pemusik lah ya. Main band itu ada di rumahnya Kinan Nasution yang bertetangga dengan Chrisye yang kita sebut sebagai geng pegangsaan. Gitu ya. Nah, di rumah saya di Jalan Maruku, dan satu lagi di rumahnya almarhum Hari Barata Band. Itu ada di Minangkabau. Nah, 3 tempat itu di Menteng dulu menjadi pusat peredaran anak-anak Jakarta yang
punya hobi main musik. Tempat nongkrongnya Tempat lah, nongkrongnya. gitu ya. Nah saya karena saya bisa main drum, saya bisa main piano juga. Seringkali kalau bandnya belum komplit nih latihan di rumah saya nih kayak Krisye, Kinan gitu kan, Faiz aja suruh main drum, Faiz aja suruh main piano gitu. Nah akibat dari itu mereka jadi mengenal saya sebagai musisi yang walaupun masih kecil tapi jago nih anak mainnya gitu loh. Nah itu yang kemudian membuat saya ketika tahun 1977 diajak oleh Krisye untuk membantu album Badai Pasti Berlalu. Itu akibat mereka waktu itu kebetulan mengisi pesta perpisahan sekolah saya di SMA 3, di mana saat itu SMA Negeri 3 Jakarta itu juga lagi baru memenangkan Prambors, Lomba Cipta Lagu Remaja yang pertama. 3 lagu loh kita masuk di 10 besar SMA 3. Dan salah satunya Lilin-Lilin Kecil ya kalau nggak salah. Bukan Lilin Kecil, ciptaan James F. Sunda, juga anak SMA 3 juga, tapi kebetulan bukan lagu saya. Lagu saya yang masuk di situ Akhir Opera, Di Malam Saat Sukma Datang, dan Angin. Ada 3 lagu. Itu tiga-tiganya Mas Faris yang nulis? Saya yang nulis. Bersama Reddy Nur, Adi MS, Ikang Fauzi. Reddy Nur itu kalau nggak salah Kokpit sekarang. Iya, itu iparnya itu ya, almarhum Krisye ya? Reddy Nur itu ya ipar ya. Jadi kakaknya Reddy Nur, Mbak Yanti Nur, yang juga dulu ngomong saya waktu masih kecil gitu, karena keluarga Nur bersaudara itu dan keluarga kami itu bersahabat. Kakak saya tuh main bandnya sama keluarga Nur bersaudara itu gitu. Jadi apa namanya, itu keluarga yang di situ-situ aja. Iya, berputarnya situ aja gitu. Makanya ketika saya bergabung dengan Badai Band pada album Badai Pasti Berlalu, lanjut menjadi drummer Krisye, kemudian dipercaya pada album ketiga Krisye Percik Pesona, dipercaya menjadi music director, dan seterusnya akhirnya saya memberikan lagu saya yang pertama, Hasrat dan Cita, komposisi saya pertama yang dipublisikan secara komersial melalui suara Andi Maria Matalata almarhum. Dari situlah karir saya mulai menanjak. Tapi waktu itu belum merilis album ya? Belum, baru tahun 79 kakak-kakak saya itu, Kinan, Krisye, ya, Andy, kakak saya kandung, Yoki Surya Prayogo, ya, itu semua bilang, lu mesti bikin lagu, lu mesti bikin album, lagu lu bagus-bagus. Bikinlah Selangkah ke Seberang, album pertama. Tapi oleh distributornya, Prambors Aquarius, tidak dipercaya gitu, karena musiknya terlalu baru. Nah iya. Musiknya terlalu fusion, terlalu dance gitu. Terus terang saat itu saya terpengaruh sama albumnya Bee Gees, Saturday Night Fever. Jadi saya bikin, masa lagu Indonesia kan waktu itu kan semuanya mellow ya. Iya. Semuanya mellow. Pop cengeng lah bahasanya waktu itu. Mellow. Kalaupun Krisye pun, kalaupun nggak pop cengeng, tapi tetap lagu kalem, mellow gitu. Saya pikir kenapa lagu Indonesia nggak bisa dibuat disco gitu, nggak bisa dibuat dance. Akhirnya saya coba. Tapi karena terlalu baru, distributornya waktu itu yang kami tunjuk, Prambors Aquarius, nggak berani mengedarkan. Kebetulan master album Selangkah ke Seberang itu didengar oleh salah seorang produser film, yaitu keluarganya Ponco Sutowo tuh, anaknya Ibnu Sutowo, direktur Pertamina pertama. Nah, keluarga itu kebetulan Mbak Weni Sutowo itu kawin dengan seorang produser film di Wanida Film yang saat itu lagi memproduksi film Sakura Dalam Pelukan. Dia dengar lagu-lagu saya di album yang nggak beredar itu gitu, Selangkah ke Seberang. Dia bilang, wah saya mau nih musik ini nih, gaya musik ini saya mau nih buat film Sakura Dalam Pelukan itu. Bikinlah saya album Sakura. Album Sakuranya meledak, tapi Lim Swee King-nya yang jadi bintang utama di film Sakura itu kalah di All England sebelum saat film itu beredar. Filmnya tidak terlalu sukses, tapi albumnya sukses. Gitu. Nah setelah Sakura keluar, baru Selangkah ke Seberang yang album pertama berani dikeluarin. Di situ rancunya, kadang-kadang orang suka salah menyangka bahwa album pertama saya Sakura, padahal bukan. Selangkah ke Seberang dulu, baru Sakura. Tapi diedarkannya memang Selangkah ke Seberang kemudian Sakura. Itulah kisah kira-kira singkat kisahnya situ. Saya mundur kembali sedikit, ketika zaman-zaman saya udah mulai main musik sama kakak-kakak saya itu, saya juga dikenal, kemudian secara nggak langsung bergaul dengan para pemusik jazz. Ya kan, dikenallah saya sebagai drummer yang baik oleh Chandra Darusman, oleh Benny Likumahua almarhum, oleh almarhum Jack Lesmana, ayahnya Indra Lesmana. Bahkan Indra Lesmana yang waktu itu masih
jauh usianya di bawah saya, Om Jack yang saya panggil ayah, Om Jack Lesmana yang selalu saya panggil ayah, itu menitipkan Indra untuk main sama saya terus gitu loh. Bahkan sebelum Indra ke Australia, sekeluarga pamit dulu ke saya. Saat itu saya lagi rekaman album Sakura tuh. Dia pamit untuk pindah sekeluarga ke Australia, mencoba mengadu untung menjadi pemusik profesional yang insya Allah bisa goes internasional. Jadi dari situlah, jadi akibatnya pergaulan musikalitas, musikalitas saya itu sangat lebar, sangat luas gitu. Makanya kenapa di kemudian hari saya bisa jadi produsernya albumnya Ahmad Albar Solo, bisa banyak lah berkolaborasi dengan banyak pihak, musisi rock, musisi pop, musisi jazz, apapun gitu. Saya tidak pernah membendung dan saya berhasil menjadi sosok yang punya identitas lah gitu. Karena sebetulnya saya nggak menutup preferensi apapun dalam bermusik. Buat saya musik tidaklah pantas untuk dibarikade. Musik lebih baik memang dilepas gitu, sehingga orang nggak bisa bilang musiknya Faris itu apa. Kalau saya ditanya jujur saya akan bilang musik saya pop. Tapi banyak orang bilang apaan, banyak bluesnya, banyak jazznya, banyak rocknya, kadang-kadang new wave-nya, punknya juga ada gitu kan. Ya saya bilang ya itu cuma sekedar eksplorasi. Tapi saya sih sebetulnya lebih cenderung akibat dari mix aneka musik yang menjadi influence saya itu, saya dikenal sebagai pemusik yang multi genre, dan kalau nyebut Faris ya Faris itulah musiknya dia sendiri gitu loh. Musiknya Faris itu nggak bisa dikategorikan, musiknya Faris ya musiknya Faris gitu loh. Identitas itu yang sekuat itulah yang menjadikan saya ikon 80-an yang alhamdulillah sampai saat ini masih menginspirasi banyak pihak, sehingga memungkinkan misalnya saya bekerja dengan kalangan milenial misalnya, mulai dari saya benar-benar bekerja dari awal saya angkatan 80-an masuk ke 90-an, saya bekerja juga dengan teman-teman 90-an seperti Ahmad Dhani misalnya, Ari Lasso misalnya. Lu pernah kerja sama Ahmad Dhani? Saya dekat sekali sama Ahmad Dhani sama ini. Secara tidak langsung sih saya tidak membuat sesuatu yang ini, tapi main bergaul gitu. Jadi artinya bergaulnya lintas tuh dengan slang, dengan teman-teman slang gitu ya. Saya kemana-mana tuh, terus gitu. Ke generasi berikut zamannya White Shoes, The Couples Company, zamannya The Sigit, saya main sama The Sigit. The Sigit bawain Sakura, pentas dengan versi The Sigit. Gitu. Jadi karena itulah kekayaan influence, kekayaan pengaruh dari bekerja sama dengan berbagai genre, berbagai pemusik, berbagai teknik, saya menemukan strategi yang sebetulnya kalau menjadi pemusik yang baik itu adalah ketika kita berkolaborasi, itu kita jangan memaksakan kehendak, tapi yang kita tanamkan di diri kita itu adalah bagaimana agar kita sebagai pemusik main, agar teman-teman kita main enak. Kalau teman-teman kita selingkungan main enak, yang paling enak kita aja. Kita juga. Oke. Tapi kalau soal mungkin penting untuk saya katakan terkait pertanyaan pertama ini, bahwa kalau saya ditanya siapa orang paling berpengaruh yang menjadikan saya Faris RM, itu cuma 2 orang. Siapa ya? Almarhum Chrisye untuk pengetahuan tentang industri, ya, karena waktu saya pertama kali jadi pemain drumnya Badai Band di Chrisye, saya dibaiat untuk jadi manajer mereka. Justru manajernya anak yang paling muda, yang anak paling bawang gitu. Berarti mengurus bisnisnya. Mengurus bisnis mereka aja saya belajar banyak dari situ. Adalah almarhum Chrisye yang menemukan nama Faris RM. Satu saat malam-malam kita pulang dari mengerjakan album Badai Pasti Berlalu, di tengah jalan tuh dia selalu menjemput dan mengantar saya, dan saya deket banget, dia udah kakak saya bener nih, mentor saya. Kebetulan istrinya Yanti juga saya kenal dari kecil, momong saya karena saya main sama adiknya Yanti Reidinor. Jadi kita keluarga yang dekat. Saya bilang sama saya di mobil tuh, Faris RM, enak tuh Lek ngomongnya, dia manggil saya kan bule ya. Enak tuh Lek ngomongnya. Terus saya ketawa kan, dia bilang, "Yah lo ketawa," dia bilang gitu kan. Nanti 20 tahun lagi lo akan tahu apa yang gue omongin ini benar gitu. Dan ternyata benar gitu. Ya. Nah, kalau satu lagi guru yang kalau dari segi musikalitas, tata aransemen, mengadaptasi berbagai genre musik dan membuat saya akhirnya berminat mempelajari semua instrumen musik yang ada di dunia, yang menjadikan saya multi instrumentalis mutlak. Nggak ada satu
alat musik di dunia yang saya nggak bisa mainin. Bukan jago, tapi bisa saya mainin. Konvensional, tradisional, techno, sampai alat musik terakhir yang ditemukan oleh manusia itu adalah the stick Chapman. Itu udah saya pakai waktu zaman simfoni tahun 82. Jadi tidak ada alat musik di dunia yang ada yang tidak bisa saya mainkan. Semua bisa saya mainkan. Saya multi instrumentalis mutlak, pitch perfect normal, bukan pitch perfect istimewa. Jadi saya tahu nada bunyi ini nada apa, nada ini di mana. C misalnya, C itu pasti C itu. Iya. Gitu. Jadi keistimewaan-keistimewaan itu datang karena memang saya dari kecil sudah mempelajari berbagai sebelum menjadi musisi gitu. Itu juga yang membuat akhirnya saya ketika saya menetapkan diri bahwa saya ingin hidup dan berprofesi sebagai pemusik, saya mempelajari segala macam hal dan gurunya itu adalah Hari Rusli almarhum. Oh, musik kontemporer beliau kalau nggak salah ya. Kontemporer iya, progresif. Tradisional iya, menggabungkan satu dengan lainnya bagaimana itu teknik musikalitas saya Hari Rusli sekali. Almarhum Hari Rusli itu sangat amat berpengaruh. Iya. Itu yang membuka cakrawala saya untuk tidak membatasi. Dia yang mengajarkan kepada saya jangan batasi pengetahuan dan bermain musik. Tutup runtuhkan barikade semua. Buka cakrawala sebesarnya. Hari Rusli mengajarkan itu. Hari Rusli yang membuat saya menjadi penulis. Saya sekarang dalam hidup saya adalah saya penulis, pemusik dan pelukis. Ketiga itu diajarin oleh Hari Rusli bahwa lo punya bakat menulis, lo punya bakat musik, lo punya bakat melukis. Tiga itu lo jadikan koridor untuk menyampaikan apa yang ada di inspirasi lo yang tidak bisa lo capai di salah satunya. Jadi apa yang saya tidak bisa sampaikan di musik, di lagu, saya akan menyampaikannya lewat tulisan. Masih belum sempurna juga, saya akan sampaikannya lewat lukisan. Makanya saya punya beberapa buku yang saya tulis diterbitkan oleh Kompas, Living in Harmony, dan diterbitkan oleh Republika, rekayasa fiksi, masih bisa didapat di Tokopedia kalau Muhammad mau cari, masih dijual, masih beredar dan terjual bebas dan cukup laku ya. Karena yang saya belum keluarin adalah buku kumpulan lukisan saya dan itu lagi saya bikin. Nah, jadi dari situ tuh Muhammad bisa punya gambaran tuh. Seperti apa sebetulnya Faris gitu. Dia tidak bisa disebut musisi aja. Dia tidak bisa disebut apa, tapi dia memang orang yang hidup dari kesenian yang udah menjadi satu sama jiwanya gitu. Oke. Wah, luar biasa banget memang Mas Faris RM ini sebagai seorang seniman ya. Dan saya pernah melihat Mas Faris main drum di video nyanyi lagu Angin Malam. Main bass saya juga pernah lihat. Tapi terus Mas Faris saya lebih sering melihat sebagai main keyboard dan synthesizer. Nah, ketika tahun itu kan sekitar tahun 78, 79, 80-an itu ya. Itu kan masih jarang ya musik seperti Mas Faris gitu. Dan dari bacaan yang saya baca juga kebanyakan musik disco di diskotik di Jakarta itu masih memainkan lagu-lagu barat. Nah, Mas Faris punya ide atau inspirasi apa sih buat ngebawa lagu disco ini menjadi lagu Indonesia gitu? Sampai tadi katanya penerbitnya, distributornya nggak berani untuk ngeluarin. Ya seperti saya bilang gitu ya, bahwa ketika saya kuliah di Bandung tahun 1978 di ITB Seni Rupa, saya bahkan sempat tinggal di rumahnya Kang Hari Rusli. Saya melihat dia bikin funky asik-asik aja bahasa Indonesia gitu, kan? Jadi artinya kendala bahasa tuh nggak ada gitu. Buat saya sebetulnya musik Indonesia itu bisa hadir lewat berbagai macam genre. Musik dansa masih mendingan, masih tempo, based on tempo yang ini ya, yang baku gitu. Tapi kan banyak gitu musik-musik progresif seperti Geng Pegangsaan, seperti yang sekarang saya sedang lagi bekerja sama dengan Rock Squad 2. Kita memainkan musik-musik progresif gitu dengan Giant. Waktu saya bergabung di Giant Step juga dengan Benny Subarja, kami memainkan lagu-lagu progresif. Ya sebetulnya lagu Indonesia bisa dimainin sama seperti bahasa lain di dunia.
Bahasa Arab pun juga bisa dibikin disco. Jadi artinya bahasa bukanlah kendala, karena bahasa itu kan sama sifatnya dengan musik, dia universal. Jadi mustahil dia nggak bisa bergabung itu. Ya keyakinan saya sih sebetulnya ya yakin aja, dan ternyata bisa, gitu. Dan ternyata mampu gitu. Bahkan ada yang surprise gitu ya. Baru tahun lalu bulan November saya diinterview oleh BBC London. Saya pikir tadinya yang interview wartawan BBC Indonesia gitu, katanya enggak gitu, wartawan memang asli BBC. Dan saya diketengahkan sebagai headline dari pemberitaan mereka yang mengatakan bahwa Faris RM adalah salah satu artis Asia Tenggara yang kembali menuai popularitas, meregenerasi popularitasnya melalui penerbitan vinil yang sekarang populer juga di klub-klub di seluruh dunia. Ketika zaman sosmed mulai populer dan saya mulai menghidupi sosmed, mulai bisa melacak berapa sih sebetulnya komunitas Faris di seluruh dunia. Angkanya sangat luar biasa, mengagetkan ya, 1,8 juta jiwa lebih di seluruh dunia gitu. Sementara saya menggarap channel YouTube saya sendiri aja belum gitu, gitu kan? Karena saya terus terang saya bukan ini ya, hidup sebagai pemusik zaman dulu yang harus berhati-hati dalam setiap kerja, kebiasaan kerja yang sangat steppable, bertahap, dengan menciptakan fondasi yang kuat dulu, itu membuat saya tidak mau terburu-buru gitu. Sekarang saya juga lagi bikin YouTube channel, tapi dalam arti kata saya mempelajari dari fondasinya dulu. Saya harus kuat fondasinya, gitu. Diberesin dulu segala macam halnya, dicek dulu apakah sistem royaltinya ini. Tahun 2016 saya menyerahkan setelah kan sepanjang karir kan saya nggak pernah dikontrak label, saya memproduksinya sendiri. Oh berarti cuma distributor aja label-label itu ya? Konsinyasi, kerjasama, hanya titip jual. Kenapa saya nggak mau dikontrak oleh label? Karena saya tidak gini. Sebagai pemusik saya punya prinsip. Saya mencari uang di musik itu di sektor-sektor lain. Makanya saya mempelajari pertelevisian di Barcelona untuk waktu itu dapat summer course beasiswa dari pemerintah Spanyol untuk mengambil studi di Barcelona. Milihnya apa gitu. Saya pilih waktu itu karena tahun 87 ya kejadiannya. Saya tahu pada tahun 89 itu TV swasta akan masuk. Jadi saya belajarnya directing dan producing, penyutradaraan dan produser. Gitu. Latar belakang itu sebetulnya kenapa saya ke broadcast itu sebetulnya waktu saya menjadi Faris RM pun saya sempat bekerja di beberapa radio. Di antaranya Radio El Cinta sebagai program director di Radio El Cinta, kemudian jadi penyiar juga bersama Ida Arimurti di Prambors 3 tahun. Kemudian juga setelah saya lulus setelah saya punya pengetahuan pertelevisian itu, ketika RCTI Raja Wali Cipta Televisi Indonesia pertama kali bersiaran, saya ditarik ke RCTI untuk membantu program khususnya program musik dan bunyi musiknya RCTI. Sekaligus saya dipercaya untuk menciptakan RCTI Oke. Oh itu Mas Faris tagline itu? Tagline itu saya. Yang membuat musik semua videonya juga saya. Oh yang tenenenet RCTI Oke. Itu Mas Faris yang buat? Itu semua yang buat. Jadi yang Sumatera, yang di dalam apa? Oh yang di sawah itu, di sawah, yang ada ibu-ibu itu Mas Faris? Stadion itu saya yang buat. Oh oke. Ini belum saya kayaknya belum ada yang tahu ya. Nah, ya itu dia gitu. Itu pengalaman kerja gitu. Jadi pengalaman kerja saya itu gitu. Nah, jadi akhirnya saya di industri televisi juga dekat gitu. Makanya ketika sosmed masuk, saya juga mempelajari sosmed dengan cara sebisa-bisanya mengetahui dulu segala aspek gitu. Makanya kenapa yang pertama saya pindahin adalah karya-karya saya ini kan setelah kembali ke saya masa kerjasama distribusinya habis 20 tahun dari masing-masing label yang bekerjasama, distributor yang bekerjasama saya, hak masternya kan kembali ke saya. Baru di tahun 2016 bisa saya terbitkan, gitu semuanya dengan
mengikat kerjasama bukan dengan publisher dalam negeri, tapi publisher saya internasional. Di mana tuh, Mas? Di Berlin, base-nya di Berlin. Oke. Namanya Raintree Incorporated. Nah, pusatnya di Berlin. Dari situ saya pertama trayek pertama saya adalah mengedarkan album yang namanya The Early Tapes, gabungan kompilasi dari 3 album pertama saya tuh, Selangkah ke Seberang, Sakura, dan Panggung Perak. Yeah. Ketiga itu dipilih beberapa lagu dari masing-masing album, dibikin kompilasi vinyl pertama, itu diadari internasional. Nah, yang membanggakan saya itu adalah 3 tahun yang lalu saya ke Eropa gitu, ada dan dipajang di etalase gitu, sampai orang tokonya bilang, ini lo masih muda ya gitu. Wajahnya kan dipakai covernya, sengaja dipakai cover yang saya masih muda karena itu album lama, kumpulan album lama. Nah, dari situ juga saya tahu, saya ketemu beberapa klasik DJ terbaik Eropa yang menyampaikan kepada saya bahwa Om Faris tahu nggak kalau Selangkah ke Seberang itu populer sekali di Ibiza. Dan itu baru diperkuat ketika saya interview dengan BBC juga menyampaikan itu gitu. Bahwa Faris RM itu populer di dunia sekarang ini, salah satu artis Asia Tenggara yang terpopuler di dunia karena mengulang popularitas, merilis lagu-lagu lamanya dia menjadi vinyl, dan sesuai dengan zamannya yang sekarang kembali retrospektif ke situ, itu jadi cocok gitu loh, jadi populer. Nah, hikmah dari itu kemudian ya, makanya saya sering bekerja sama dengan para milenial kan, dengan White Shoes, The Couples Company. Saya pernah memproduser Suburbia, lagunya dia. Saya pernah memproduser Selangkah ke Seberang, lagu saya yang dibawakan kembali oleh mereka. Terus juga lagunya Chandra Darusman dan saya. Dunia di Batas Senja. Nah, Dunia di Batas Senja yang kita ulang kembali. Itu Mas Faris juga terlibat di produksinya waktu sama Caseiro itu? Bukan sama Caseiro, yang di Detik Waktu, yang di album Chandra yang terakhir. Ya? Iya. Nah, padahal lagu itu aslinya ditulis Chandra buat album saya, Panggung Perak, album ketiga saya. Oh, tapi nggak masuk akhirnya? Akhirnya dibawain sama Caseiro itu? Enggak, masuk. Jadi Panggung Perak ada? Di Panggung Perak ada, di Batas Senja. Itu yang pertama, itu yang versi asli. Oh, berarti sebelum Caseiro membawakannya kemudian, mengulang. Oke. Gitu. Terus kemudian Chandra waktu bikin album solo Detik Waktu, yang paling terakhir itu, dia ngajak lagi saya dan Berry Likumahua untuk mengemas lagi, jadi 3 kali. Tapi originalnya ada di album saya, Panggung Perak. Oke. Gitu. Makanya saya tuh dari dulu tuh senang kolaborasi sama orang, karena buat saya tuh itu pertukaran ilmu yang nggak ada cara lain, nggak ada sekolahnya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, sama pemusik yang sekarang bermain sama saya, Antologi, Rock Squad 2 dan banyak lagi grup-grup lain yang bermain sama saya selalu bilang ke mereka gini, untuk jadi pemusik jago itu gampang, lo latihan aja. Tapi untuk seorang pemusik memiliki musicianship, menghidupi diri kita sesuai profesi kita dengan berbagai tanggung jawab, konsekuensi, konsistensi, itu nggak ada sekolahnya. Itu hanya bisa didapat dengan kerendahan hati, dengan mau mendengar, dengan tidak arogan. Hal itu bisa dicapai. Ketika kita membuka diri kita untuk tidak menutup ilmu, untuk berbagi ilmu dan tidak menutup diri untuk menerima ilmu, siapa yang paling gila? Kita yang paling gila. Iya. Mas Faris ini berkolaborasi sama banyak banget musisi. Ya, tepatnya aku dalam karir 23 album solo, di mana di situ juga ada beberapa kolaborasi termasuk dengan Yan Warisman macam-macam, dan 161 album lain termasuk album film, soundtrack film, sinetronik Indonesia, sehingga total karya aku sampai hari ini 44 tahun berkarya sebagai Faris RM itu berjumlah 1.768 lagu. 1.768 lagu. Itu yang dibawakan atau yang ditulis sendiri? 20, semuanya ditulis sendiri. Mas Faris nggak pernah membawakan lagu yang ditulis orang lain? Ada beberapa. Jadi ada lagu-lagu. Jadi gini, aku dalam berkarya tuh membaginya dalam 3 kategori. Okay. Jadi yang pertama adalah
lagu-lagu yang Faris RM tulis buat Faris RM nyanyikan sendiri. Itu hampir semua di solo album saya, boleh dibilang 97%, 98% itu ada. Itu begitu. Terus yang kedua adalah lagu-lagu yang ditulis Faris untuk orang lain. Nah itu banyak di album-album yang saya memproduksi Ahmad Albar, memproduksi Emilia Contessa, memproduksi Java Jive yang terakhir, memproduksi segala macam. Itu lagu-lagu yang saya tulis untuk dibawakan oleh orang lain. Yang ketiga, lagu-lagu yang ditulis orang lain untuk dibawakan kepada saya dan yang akhirnya menjadi domain saya. Contohnya Nada Kasih. Nada Kasih itu ciptaan Dori Kalmas. Iya, Dori Kalmas. Tapi berakibat orang kalau ditanya kan kalau ditanya tahu nggak lagu Nada Kasih, tahu itu lagunya siapa? Pasti bilangnya lagunya Faris, bukan lagunya Dori Kalmas. Iya. Nah, jadi 3 cara berkarya inilah yang saya hidupi. Makanya di album saya yang terakhir, Fenomena 2012, itu yang saya dan produser Erwin Gutawa bereksperimen itu adalah 70% dari materi di album itu lagu-lagunya tidak ditulis oleh saya. Tapi lagu-lagu di mana saya menantang jagoan-jagoan penulis sekarang, almarhum Glenn Fredly, siapa namanya, Pongki Jikustik. Oh, Pongki Barata. Pongki Barata Jikustik, ya. Ada Bambi Nur, ada dari grupnya dia itu 3 komposer. 3 komposer. Iya. Nah, itu ya. Terus banyak lagi gitu. Saya tantang mereka untuk, kalau lo orang ditantang untuk menulis lagu buat Faris RM, kira-kira apa yang lo lakukan? Gitu. Nah itu mereka kasih, saya dan Erwin mengaransemen, dan keistimewaannya lagi dari album Fenomena itu adalah bahwa di setiap lagu pemusik yang bermain bandnya berbeda, disesuaikan dengan konsep lagu tersebut. Konsep ini yang main si A, si B, mulai dari Agung Gimbal, drummernya Dewa, Oh iya, Pongki Jikustiknya sendiri, ya, Barry Likumahua and Friends, yang untuk yang Jesse-nya, ada Ronald Fristianto yang ex drummer Gigi yang rocknya bagus, ada Budi Raharjo gitarisnya Drive. Kita kumpul jadi satu, kita mix gitu untuk masing-masing lagu digarap dengan pemusik yang berbeda. Oke. Jadi kalau Muhammad lihat, itulah Faris RM. Jadi dalam setiap berkarya dia tidak memunculkan hanya lagu seperti banyak pemusik sekarang, tapi sebuah konsep musikal. Iya, betul. Dalam setiap album tuh beda-beda konsep musikalnya, gitu loh. Itu dipersiapkan dengan riset, makanya kenapa up to date-nya lama sampai sekarang. Gitu. Banyak lagu-lagu saya seperti Lapangan Merah misalnya, yang bercerita tentang Afghanistan misalnya. Sekarang masih up to date. Iya, benar. Palestina misalnya kan gaya kebangsaan misalnya, ditulis oleh Debbie Nasution, sekarang masih relevan. Karena lagu tidak ditulis cuma sekedar menulis lagu, berkarya lalu cerita lagu, enggak, ada risetnya. Topik apa nih yang lagi ada yang lagi jadi problematika masyarakat. Itu yang menyebabkan lagu-lagu saya mudah berkomunikasi dengan masyarakat, diingat dan dikenang dan tetap menginspirasi. Tetap masih bisa dibawakan dengan sampai zaman sekarang dengan berbagai macam versi aransemen, dengan presentasi yang berbagai macam presentasi, dan masih up to date. Oke. Wow, sangat luar biasa ya kalau saya nilai. Karena kalau saya harus jujur ya, musik sekarang itu kan kalau saya dengar semuanya sama di telinga. Betul. Berbeda sama musik Mas Faris sendiri gitu loh. Kalau lagi solo ngepop sama trance itu lebih apa ya, R&B mungkin ya, lebih ini. Sama Simfoni pernah merilis lagu rock, New Wave, New progressive. sama Giant, ya sama Giant Step, ngerok juga, sangat amat borderless gitu loh. Iya. Dan jadi saya pengen kembali lagi ke awal nih, di SMA 3 Jakarta. SMA 3 Jakarta kan di waktu Mas Faris sekolah di sana banyak juga artis yang atau musisi yang saat itu mungkin belum menjadi musisi gitu ya, masih Akhirnya jadi. iya gitu. Ada, kalau nggak salah, saya koreksi saya kalau saya salah, ada ADMS, Ya. Ikang.
Ikang Fauzi, Deddy Dukun, Deddy Dukun, Randy Nur, Aji Sutama, dan ya banyak lagi lah ya. Pengaruh apa ya gitu, karena orang itu kan kalau sampai sekarang musisi itu ngeband dari SMA kan. Nah ketika Mas Faris SMA itu apa yang Mas Faris bawa gitu dari SMA itu, Mas Faris memulai itu seperti apa? Pada zaman saya SMA tahun 1970-an itu saya udah di luar SMA saya udah main tuh, main band sama Randy Nur gitu. Udah main, karena kakak-kakak kita kan mainnya sama gitu kan, di tempat latihan di rumah saya ada alat musik yang bisa kita latihan. Nah, jadi ketika saya masuk SMA 3, saya dipercaya untuk menjadi ketua OSIS bidang musik dan kesenian gitu. Nah, di tahun-tahun 70-an itu mungkin kalau Muhammad bisa cari di Google ya, era-era perkembangan musik Indonesia di pelajar di SMA saat itu yang musim tuh ini festival folk song namanya. Jadi cuma pakai gitar kopong, vokal grup gitu, nyanyiin lagu-lagu daerah deh, Ampar-Ampar Pisang, ya, Sansaro gitu. Kita pertama begitu juga, tapi 2-3 kali saya bilang sama teman-teman saya, bosen juga kok nyanyi Ampar-Ampar Pisang gitu kan. Kenapa sih kita nggak bikin lagu sendiri? Nah gitu. Nah itulah mulainya. Nah tapi akibat dari itu, ketika kita bikin vokal grup SMA 3 yang formatnya band, ADMS main piano dan keyboard, Ikang Fauzi pada drum, saya juga pada keyboard dan vokal gitu kan, Randy Nur pada gitar gitu, Aji Sutama dan teman-teman backing vokalis kita yang perempuan ya, Lulu, Sita, Mia dan Anis, semuanya apa namanya, Memes ya misalnya, itu semua kita mainin lagu-lagu kita. Tapi akibatnya apa? Akibatnya kita nggak bisa ikut festival folk song kan. Dan waktu itu belum zaman festival band. Baru setelah Radio Prambors bikin LCLR, nah Prambors menyadari bahwa di anak-anak SMA ini banyak potensi-potensi band gitu loh. Baru musim di Indonesia festival band. Nah padahal setelah itu saya udah lulus kuliah kan, udah di Bandung. Ya kan, udah lulus kuliah, udah lulus SMA dan kuliah di Bandung, main Mahari Rusli. Tapi saya sering diminta jadi juri untuk festival band SMA di Jakarta. Disitulah saya bertemu dengan bakat-bakat Erwin Gutawa yang waktu itu basis SMA 6, grup SMA 6. Jadi begitu saya jadi juri, saya lihat ini anak bukan hanya main bassnya bagus, tapi dia juga arranger. Kelihatan dia jadi kapten dan komandan. Saya tandain satu. Dari SMA Kanisius saya tandain Tony Wenas, saya tandain Jundi Karyadi yang kemudian di Trans, ya kan? Dari SMA 11 saya tandain Hafil Perdana Kusuma, saya tandain tuh jagoan-jagoan tuh. Dari SMA 11 saya tandain Uci Haryono yang udah jadi pemain drumnya Casero saat SMA. Saya kumpulin, bikin Trans. Oke. Makanya Trans namanya itu kependekan dari transisi sebetulnya. Transisi. Kami waktu itu kami membawa semangat regenerasi musik Indonesia. Kami percaya bahwa regenerasi harus terjadi. Itu kalau nggak salah ditulis juga di covernya ya? Di covernya dan juga di tour kami, tour Indonesia kami itu adalah Trans Lintas Indonesia namanya. Kita membawa semangat, lambangnya itu apa, burung Garuda gitu. Semangat regenerasi musik Indonesia gitu. Warna baru musik Indonesia. Kita yakin benar gitu. Nah, semangat itulah yang akhirnya mendorong grup-grup kemudian seperti Drahma, terus grupnya Adi, MS dan Ikang, Staff. Baru mulai itu muncul fusion-fusion, Karimata, Krakatau dan selanjutnya. Jadi boleh dibilang nasib saya ini memang selalu jadi pelopor gitu. Pelopor yang nggak dipercaya dulu sementara gitu. Selalu ada korbannya gitu. Album nggak dirilis, nggak berani dirilis segala macam. Nyari show susah karena musiknya baru banget musiknya. Tapi siapa sangka gitu. Setelah 40 tahun album itu populer, tiba-tiba saya diajak sama Diskoria untuk Om main sama Diskoria Om. Lu nggak salah, saya bilang sama si Daiva kan, sama Daiva sama Merdi, lu nggak salah. Umur gua waktu pertama kali gabung sama Diskoria itu umur saya 58 tahun umur gua, gitu. Nggak Om, tapi demandnya Om lihat sendiri aja gitu.
Mainlah saya sama Diskoria kan. Saya kaget bener tuh melihat anak-anak milenial nyanyi lagu saya gitu kayak Jawab Nurani, lebih hafal mereka daripada aku. dan itu menjadi satu yang wow gitu. Saya langsung shock gitu ya. Dan setelah sosmed saya tahu bahwa album saya beredar di Ibiza, populer di British Columbia, populer di Norwegia, populer apalagi setelah kita bikin konser 7 ruang kan di DSS Music, yang nonton, yang chatting tuh dari Johannesburg, dari kaget saya, terus terang shock gitu, bahwa logikanya pahala itu lebih banyak dari dosa gitu, karena Tuhan meneruskan pahala kita membahagiakan orang lain yang selama sepanjang karir saya nggak tahu gitu loh, baru akhir-akhir ini aja saya tahu gitu loh, bahwa ternyata lagu-lagu gua tuh membahagiakan banyak orang di dunia yang aku nggak tahu, yang aku nggak pernah tahu gitu. Dikasih lihat videonya salah satu DJ klasik Eropa, orang bule, main di Ibiza begitu, wah, itu kan shock ya. Iya. Semacam sedang membawakan lagu hits yang yang udah mulai ditunggu-tunggu sama penonton. Iya, dan menonton, wow, pada jogging, pada dansa semuanya. Wah, saya bilang gila. Saya sampai waktu dikasih lihat video itu, saya sampai meneteskan air mata gitu. Maksudnya, alhamdulillah gitu. Sungguh besar karunia Allah, dan sungguh besar karunia Allah membentuk saya dari balita. Dia udah kasih tahu, lo jadi pemusik. Gitu. Tapi berarti, bentar loh, saya tarik dulu itu, karena saya tertarik sama itu. Setelah Mas Faris waktu itu berpikir untuk menjadi musisi, apakah setelah itu pernah nggak berpikir untuk bekerja di bidang lain? Enggak. Saya bekerja, saya mengambil summer course, mempelajari pekerjaan-pekerjaan lain, seperti misalnya kayak broadcast, tapi kan itu pekerjaan yang terkait dengan musik. Jadi saya waktu saya tetapkan diri saya jadi pemusik itu saya 3 tahun, 4 tahun hidup saya pertama waktu solo tuh, saya mulai jenuh gitu. Masa musik cuma rekaman sama panggung doang sih? Gitu kan? Salah nih gitu kan. Lihat aspek lain apa? Film, sinetron, gitu kan? Jadi ilustrator musik. Itu juga ada ilmunya sendiri, gitu kan? Terus radio, itu juga musik. Gitu. Film, TV, ya, paket dunia hiburan itu semuanya mencakup. Makanya saya mempelajari semua, gitu. Dan saya nggak pernah merasa terlambat gitu, walaupun usia saya sekarang sampai 62, saya nggak merasa terlambat mempelajari sosmed, mempelajari legalitas hukum, pajaknya, karena saya nggak mau melanggar itu. Gitu. Sepanjang karir saya disiplin dalam hal-hal seperti itu gitu, baik pajak, baik mengikuti aturan pemerintah. Seperti kayak contoh aja, misalnya kayak di masa pandemi ini aja nih ya, PPKM longgar misalnya, ada acara di luar kota, ajuan pertama kita ketika kita diminta pentas di luar kota itu pertama adalah kita harus punya jaminan bahwa aktivitas itu diizinkan, tidak melanggar aturan pemerintah daerahnya, di mana event itu diadakan, baik itu event festival Bromo kemarin misalnya, Bromo Jazz Festival, atau acara wedding di Semarang gitu. Itu harus jadi jaminan. Yang belum lama ini ya kemarin. Ya, yang belum lama ini kemarin. Dan setiap pergi juga kita juga jaminan. Jadi maksudnya PCR, disiplin gitu. Setiap bulan saya selalu blood test, blood check, itu bagian dari disiplin yang diterapkan manajemen saya. Makanya kayak ini juga mau cuma boleh berdua. Gitu. Iya. Di sini saya tinggal di apartemen yang juga ketat protokol. Jadi sekali lagi bahwa hanya kitalah yang bisa membentuk, menjaga mengapa eksistensi saya begitu panjang gitu. Saya nggak keberatan misalnya ketika Barcelona dibawakan oleh Malik, banyak anak milenial taunya Barcelona lagunya Malik. Saya nggak merasa keberatan, saya bersyukur. Yang penting usia kalian itu masih mendengarkan Barcelona, itu lebih penting buat saya gitu. Beatles pun kan juga begitu. Iya. Ya kan? Beatles masih populer 50 tahun setelah dia bubar, bayangin. Bukan 50 tahun dari dia populer, bukan. 50 tahun setelah dia bubar, dia masih bisa merebut hati anak-anak usia sekarang. Itu luar biasa. Dan itu harapan saya terhadap karya-karya saya.
yang alhamdulillah di beberapa karya itu sudah tercapai gitu di 10 lagu lah ya, kayak Sakura, Barcelona, Sangka Keseberang, Kurnia dan Pesona, Sungguh, itu boleh dibilang lagu-lagu yang secara faktual juga dia lagu-lagu yang menghidupi kehidupan saya gitu. Saya bisa menyekolahkan anak-anak saya hingga mereka mendapat prestasi yang baik, kemudian dapat beasiswa sampai bisa bersekolah di luar negeri. Yang satu sekarang udah jadi dokter, anak paling bungsu saya udah jadi dokter gigi. Yang anak kembar saya perempuan di Belanda udah juga punya perusahaan sendiri, perusahaan online sendiri. Udah tenang lah hidup saya gitu. Dan itu semua saya capai hanya dengan 10 lagu dari 1768 lagu yang saya ciptakan. 10 aja udah bisa menghidupi seumur hidup. Iya, wow, luar biasa. Dan berarti saya sekarang mau masuk ke 2 lagu favorit saya, Sakura dan Barcelona. 2 lagu yang katanya Mas Faris sebenarnya bosen ngebawain di tiap konser karena selalu dituntut sama penonton untuk ngebawain 2 lagu tersebut. Saya mau mulai dari Sakura dulu. Banyak orang yang sampai sekarang nggak tahu itu Sakura ceritanya tentang apa, karena lagunya galau, lagunya ceritanya sedih, tetapi dibawakan dengan lagu yang upbeat. Dan sampai sekarang, makanya itu dulu sempat ada peribahasa yang tadi saya bilang itu, ketika cinta ditolak, disco pun bertindak gitu. Dan saya sangat sering mendengar bahwa orang-orang mengasosiasikan peribahasa itu dengan lagu Sakura. Nah, proses kreatifnya ketika Mas Faris membuat lagu Sakura ini gimana sih, Mas? Oke. Saya akan menjawab satu persatu, tapi saya akan menjawab dulu. Dari 2 lagu yang Muhammad sebut tadi, Sakura dan Barcelona, 2 masterpiece paling utama Faris RM. Kalau saya ditanya, saya lebih bangga yang mana? Saya akan menjawab, saya akan lebih bangga Barcelona. Kenapa? Nanti saya cerita, nanti satu persatu. Ya. Yang pertama alasannya adalah Sakura tidak murni inspirasi saya. Ingat, Sakura adalah lagu soundtrack film. Yang mana ceritanya, tematik ceritanya berbasis pada skenario film. Nah, jadi ketika itu saya dikasih skenario film, dan saya menulis. Gitu. Dan luar biasanya lagi, Sakura itu lagu cinta yang, bayangin, di awal karir saya harus menciptakan lagu cinta yang udah punya tematik yang aneh. Bukan soal putus cinta, bukan. Soalnya tematiknya kalau tadi ditanya incest. Oke. Oh ya, ceritanya Sakura dalam pelukan itu ya, 2 saudara itu. 2 saudara itu terpisah, tertukar bayinya waktu zaman penjajahan Jepang. Yang kemudian ketemu kembali ketika reuni negara Jepang, negara penjajah dengan Indonesia yang sudah sekarang jadi mitra. Mereka reuni, admiralnya datang bawa anaknya 2, berkenalan dengan bertemu dengan pengasuh mereka, pengasuh anak-anak si admiral ini dulu orang Indonesia yang punya anak 1. Padahal ini nih sebetulnya anaknya si ini. Iya. Gitu. Nah, jadi ketika si anak laki-laki pengasuhnya, pengasuh anak-anak admiral itu, yaitu Lim Swee King, bertemu dengan si perempuan ini, Eva Arnas ini, yang sebetulnya adalah adik kandungnya, jatuh cinta. Dia nggak tahu nih pertamanya. Baru belakangan dia tahu, tertukar. Makanya kata-kata di refnya kan, terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Menipu sanubari tidak semudah kusangka. Udah terlanjur, kita udah jatuh cinta gitu loh. Udah nggak bisa bohong lagi sama diri kita sendiri bahwa gue jatuh cinta sama lo gitu. Nah, lo adik kandung gue gitu. Mesti gimana kita? Nah, solusinya adalah ya terus mau nggak mau. Maksudnya gini, kita boleh aja nggak berjodoh, tapi cinta kita tidak akan mudah, tidak akan hilang selamanya. Gitu. Makanya walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa, diri gue terjerat di peluk asmara. Itunya nggak bisa hilang. Oh, oke. Nah, gitu. Itu. Mungkin orang nggak relate sekarang karena filmnya sudah tidak terarsip dengan baik ya. Jadi orang nggak tahu itu. Orang nggak tahu itu. Dari film itu tapi kalau orang-orang dulunya sih tahu, orang tua mereka zaman dulunya tahu karena mereka sempat melihat film itu dan tahu ceritanya apa gitu.
Nanti teman-teman silakan googling aja, siapa tahu ada bajakannya di Google karena tidak terarsip dengan baik ya Mas. Tidak terarsip dengan baik. Ya itulah ya kelemahan Indonesia di zaman perkembangan, terutama di zaman Orde Baru. File itu kan banyak sekali file yang tidak cocok dengan apa namanya dengan strategi Orde Baru. Dihilangkan, segala macam gitu. Jadi kehilangan. Makanya kan kalau kita ingat pepatahnya Sting kan, history will teach us nothing gitu. Karena sejarah itu tidak akan mengajarkan apa-apa. Karena sejarah memang menjadi sesuatu yang kita pelajari. Tapi jangan jadikan sejarah sebagai fondasi. Karena sejarah itu pasti kepentingan. Sejarah ditulis oleh pemenang. Nah, sejarah itu oleh pemenang, sejarah itu ditulis oleh kepentingan. Iya. Siapa yang lagi berkepentingan, dia akan menciptakan sejarah yang sesuai dengan kepentingan dia. Gitu. Ketika rezimnya berganti, tata kenegaraannya berganti, ini sejarah yang ini udah dilupakan nih, hilang sama sekali. Iya. Gitu loh. Sampai buku-buku pelajaran sekolah pun menghilangkan yang ini, mementingkan yang ini, gitu. Jadi ya itulah gitu, dan pelajaran itu sebetulnya yang makanya kenapa saya memasukkan publishing karya-karya saya tuh ke publisher luar negeri, karena saya melihat arsip, terus tanggung jawab penyelesaian royalti, tata sistem kerja mesinnya yang mencakup itu nggak bisa bohong gitu. Lebih bagus di sana ya. Istilahnya lebih terbuka dan jujur di sana. Kalau saya boleh katakan dengan kata-kata yang lebih tepat, lebih terbuka dan jujur. Gitu. Saya nggak mengatakan bahwa di sini ini, tapi jujur-jujur aja gitu ya. 44 tahun saya berkarir, saya belum pernah menemukan kejujuran yang jujur benar dari sebuah transaksi terkait karya cipta di Indonesia gitu. Masih ada blur dan segala macam gitu. Tapi itu semua sih nggak penting lagi kalau buat saya gitu. Karena terus terang kan eksistensi aku kan udah jadi gitu kan. Aku sekarang tinggal yang aku hidupi di hari tua ini adalah alhamdulillah gitu ya, masih banyak pihak-pihak seperti aku baru saja dan sekarang ini lagi bekerja dengan 2 proyek yang akan segera terbit mendatang. Yang pertama adalah single barunya The Massive. The Massive, Kau Tak Pernah Tahu judul lagunya. Itu akan dirilis hopefully in November, di mana saya dipercaya sebagai arranger dan juga produser untuk kreatifnya, untuk sisi kreatifnya. Satu lagi saya lagi bekerja sama juga untuk satu penerbitan single terbaru dengan gitaris muda, komposer, penulis, penyanyi, gitaris muda yang juga lagi sangat berbakat di Indonesia, Arya Novanda, yang juga lagi merilis single baru untuk internasional. Jadi sekali lagi saya masih bersyukur gitu, di setiap tahun Tuhan masih membagi-bagi semua aktivitas bermusik saya dengan apa namanya, dengan berimbang lah gitu, kalau boleh dibilang berimbang. Hanya saja yang jadi kendala adalah sayanya sendiri gitu. Saya lagi mempersiapkan album baru Naked Romance sudah 4 tahun nggak kelar-kelar gitu ya. Nggak kelar-kelarnya bukan kenapa. Yang saya kesulitan, yang saya belum, terus terang lagunya sih, library lagunya udah ada dan sudah terproses, lagi dikerjakan gitu. Tapi yang saya masih sulit itu menemukan kebaruan, karena sudah menjadi sudah menjadi trademark di banyak pencinta musik Indonesia, baik senior maupun junior. Kalau Mas Faris keluarin album ini mesti dibeli karena pasti baru gitu. Nah, justru tantangan barunya ini yang saya belum ketemu kemasan, presentasi kemasan baru yang seperti apa gitu. Harus bunyinya begitu dengan Faris itu gila benar. Seperti dengan album Fenomena aja yang tahun 2012. Orang yang mendengar album itu langsung geleng-geleng kepala. Gila nih musikalitasnya gitu. Maksudnya di luar gitu, di luar prediksi standar. Album itu sendiri ya termasuk laris terjual, tapi karena memang sudah di zaman sosmed ya dan digital, jadi memang secara data bisa diketahui itu album yang berhasil gitu. Tapi secara didengar memang nggak banyak lagu yang tenar. Lagu yang tenar dari album itu cuman Fenomena, terus Hati Yang Terang yang ditulis oleh Pongki,
sama Terindah yang ditulis oleh almarhum Glenn Fredly. Itu 3 lagu itu hitsnya. Nah gitu. Ya kira-kira gitulah. Sama yang kedua, Mas, Barcelona. Nah, kenapa saya lebih suka Barcelona? Barcelona tuh punya berbagai macam hal yang membanggakan secara pribadi, bukan untuk saya gambar-gemborkan sebetulnya, tapi membanggakan secara pribadi gitu. Bahwa yang pertama, lagu itu ditulis di Barcelona, ya. Lagu itu terinspirasi langsung, dan ketika saya summer course di Barcelona itu saya tidak membawa alat musik, Mat. Jadi satu-satunya cara, kan itu kan cukup lama saya di sana kan, 4 bulan 5 bulan summer course. Satu-satunya cara adalah dengan hanya menuliskannya. Jadi bunyinya di kepala. Jadi album Living in the Western World itu 9 lagu di album Living in the Western World, kecuali Iman dan Godaan yang ditulis oleh Dian Permana Putra. Yang 9 lagu sisanya yang saya tulis, baik Barcelona, Antartika, Love Bite for Gracie, Sundown at Midnight, itu tidak ada yang saya tulis dengan bantuan alat musik apapun. Bunyinya di kepala dan saya hanya tuliskan itu di notasi partitur. Itu adalah akibat dari yang awalnya Mas Faris itu pitching itu perfect itu ya, jadi bisa membayangkan suara itu ya. Hampir aja saya tergoda ketika saya pulang, hampir aja saya rubah-rubah gitu, tapi Tuhan kasih suara hati saya. Keistimewaannya justru karena kalau lo mainin yang ini, lo rekam yang ini, lo persembahkan kepada masyarakat yang ini akan jadi album bersejarah lo, di mana lo menulis lagu ini tanpa satupun bantuan alat musik. Dan itu semua lagu saya tulis selama saya melanglang buana di Eropa ya, paling banyak di Barcelona, terus ke Vienna juga, ke Salzburg juga gitu ya, segala macam. Jadi itu yang membuat, dan inspirasinya total inspirasi saya. Sebetulnya inti cerita Barcelona adalah lagu cinta, tapi lagu cinta yang berbasis pada gini. Ternyata pandangan cinta menurut orang Barat dan cinta menurut orang Asia itu bedanya banyak. Barat dan Timur itu bedanya banyak. Orang Barat berpandangan cinta itu adalah satu follow up dari relationship aja. Tapi kalau orang Timur ada sakralnya. Iya. Gitu loh. Nah, Spanyol itu kebetulan Barcelona itu kan di perbatasan Catalunya itu kan benar-benar di batas antara Timur dan Barat. Iya. Antara Arab dan Eropa. Nah, itu nyata di kehidupannya gitu. Pesta kotanya benar. Waktu itu saya tahun 87 di Barcelona, di mana waktu itu Barcelona dipilih jadi kota Olimpiade 92. Pesta tuh kota, saya belum pernah lihat pesta kota segila itu gitu. Wah, orang dansa, nari. Jadi benar-benar yang saya tulis bahwa saya diajak nari sama perempuan gitu ya, siapa gitu, nggak kenal gitu. Oh ya, dansa sama aku. Itu benar begitu. Yang lirik bahasa Spanyol itu ya, Esta bailar conmigo itu ya? Nah, itu kan saya diajak gitu. Jadi, makanya kenapa harus saya keluarin bahasa Spanyolnya, karena bahasa Spanyolnya begitu romantik. Saya begitu merasakan romantik ketika si perempuan itu mengajak gitu. Quiere usted bailar conmigo? Mau nggak? Yuk, berdansalah bersama aku. Makanya saya nggak ganti liriknya dalam bahasa Indonesia gitu. Karena saya terkesan banget ketika perempuan itu ngomong sama saya begitu gitu loh. Saya lagi duduk aja, lagi menikmati aja gitu, pesta kotanya lagi terkesima. Tiba-tiba saya datengin perempuan cantik pula lagi kan. Orang-orang Katalan tuh cantik-cantik tuh, perpaduan Arab dan Eropanya tuh Timur Tengah tegas banget gitu. Kayak Turki gitulah gitu. Jadi dia benar-benar begitu diajak saya terkesima gitu, diajak gadis cantik gitu ya. Ya saya ikut dansa gitu. Makanya kata-kata itu yang saya tidak ganti itu tuh karena saya memang ini sama romantisme, terpesona lah ya. Suasana terpesona sama romantisme suasananya. Dan makanya lagu itu kan panjang ya, 8 menit. Kesulitannya seringkali berada di ketika saya membawakannya di televisi misalnya, mesti dipotong jadi 4 menit. Masalahnya sebetulnya kalau saya mau jujur, itu lagu nggak bisa dipotong. Iya. Karena kalau dipotong hilang bagian ceritanya. Ya kan? Istilahnya misalnya gitu, lo kenalan,
Tahu-tahu mas lo cerita lo pisah pulang gitu. Lo kapan bercintanya? Nah, itunya hilang gitu. Iya. Jadi mau dihilangin yang mana? Mau dihilangin yang berkenalannya nggak bisa juga. Masa tahu-tahu bercinta gitu kan? Bisa orang konotasinya seksual bukan cinta gitu kan? Betul. Jadi nggak ada yang bisa dipotong sebenarnya gitu. Nah inilah yang seringkali menyulitkan saya. Kalau saya tuh soalnya menulis lagu tuh bukan dipanjang-panjangin, karena menurut saya part-part tertentu, baik itu yang dinyanyikan maupun part-part musikal, buat saya itu perlu ada. Karena bukankah part musikal itu juga penyampaian imajinasi dan inspirasi, dan ada pesan yang ada cuman di bagian interlude lagu misalnya, itu ada pesannya. Oh, yang gitar Spanyol itu ya? Gitar Spanyol itu, atau apapun lah dalam lagu manapun gitu. Ya, maka saya bilang gitu kan, kalau saya menulis lagu tuh, saya bukan menulis lagu, saya menulis konsep musikalitas, menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu hal yang ingin saya sampaikan melalui satu konsep desain musikalitas yang memang benar-benar tidak bisa tidak bisa dibantah gitu. Nggak bisa ditawar juga. Nggak bisa ditawar juga, dan juga orang juga pasti tahu itu pasti dari peristiwa gitu. Makanya saya bilang saya nggak pernah bercerita tentang hidup saya dan sebuah lagu, tapi saya bercerita tentang apa yang saya lihat, apa yang saya peristiwa, dan itu saya kadang-kadang saya combine. Maka saya bilang kan, saya di Barcelonanya benar, pesta kotanya benar. Kisah cintanya saya lihat di teman saya, kan kita kan summer course kan banyak orang nih dari berbagai macam negara nih. Ada teman saya yang pacaran orang Filipina dengan orang Inggris, perempuannya orang Inggris, si cowoknya Filipina. Waktu kita udah mau pulang sibuk nih, si laki-laki sibuk gitu kan, waduh, gue nggak bisa putus sama dia gitu. Sementara yang perempuannya ngomong sama saya, ya nggak apa-apa lah, kita mesti putus aja gitu. Nah, saya jadi tertarik tuh sama, lucu juga nih gitu. Pandangan cinta orang timur sama pandangan orang cinta barat itu ternyata berbeda banyak gitu. Padahal mereka bertemu pada romantisme yang sama. Nah itu saya cerita. Baru saya rekayasa, makanya nama judul buku saya tuh yang diterbitkan di Publika itu, saya menyebut cara saya menulis lagu tuh sebagai istilahnya rekayasa fiksi. Fiksi yang direkayasa. Dari apa? Dari peristiwa-peristiwa yang saya lihat. Bukan saya alami, bukan pribadi saya, tapi yang saya lihat. Iya. Jadi ya, suasana Barcelonanya. Ya, ada unsur teatrikalnya lah. Iya, betul. Kita bisa ngebayangin peristiwa. Betul. Gitu. Jadi Muhammad betul sekali. Jadi ketika saya menulis lagu tuh yang terjadi di kepala saya tuh film. Bukan nulis lagu, bukan bikin lagu, bukan mencari melodi, enggak. Melodi saya nggak cari. Makanya kalau saya ditanya sama orang, lu bikin lagu? Enggak. Lagunya datang sendiri. Saya nggak pernah membuat lagu, mencari gitu terus membuat melodi gitu, nggak pernah. Melodinya datang sendiri, terus datang. Entah sepotong, kadang-kadang selagu utuh, kadang-kadang nggak ada yang pernah tahu. Itu karunia terbesar Tuhan buat saya gitu. Karena kalau saya dengerin lagu Barcelona, kita benar-benar bisa masuk ke lagu itu gitu loh. Betul. Kita membayangkan berkenalan, diajak berdansa, lalu juga lagunya bener rasa Spanyol banget. Iya, fiestanya dapat banget gitu loh. Lalu di tengahnya ada gitar Spanyol itu membuat rasanya tuh kayaknya ini bener-bener kita ada di Spanyol betul. Ya oke. Lalu dan tadi ada beberapa lagu yang Mas Faris tulis juga, Palestina, lagu Merah ya? Lapangan Merah. Oke, Lapangan Merah dan Susi Belal. Itu kan 3 lagu menurut saya adalah lagu yang menggambarkan kehidupan sosial. Iya. Kritik sosial lah bisa saya bilang. Sebenarnya message apa sih yang mau Mas Faris sampaikan gitu dalam penulisan lagu yang bertemakan kritik sosial ini? Karena Mas Faris kan dekat sama orang-orang yang juga mempunyai pikiran yang cukup keras gitu ya, seperti Mas Guru gitu ya pada saat Orde Baru itu kan. Debbie Nasution, Kinan Nasution, itu juga prinsip Islaminya tinggi sekali. Jadi sebetulnya gini, kita selalu, makanya saya bilang, jangankan itu gitu ya, Muhammad mungkin nggak pernah menyangka gitu. Ngobrol sama Muhammad gini aja nih, saya banyak nangkep beberapa hal yang menarik dari pertanyaan Muhammad nih. Oh, nih anak nggak tahu ini nih. Oh, nih anak kata itu tuh. Nah, itu juga men-trigger saya gitu loh. Untuk menulis bisa aja itu men-trigger saya untuk menulis sesuatu.
Berarti mungkin Mas Faris mungkin next album akan nulis lagu tentang saya, jangan-jangan nih. Bisa jadi. Karena saya tuh begitu peka gitu terhadap, pokoknya saya nggak pernah hidup biasa aja gitu. Kalau di teman-teman aku tuh saya terkenal sekali sebagai orang yang lo sih apa aja dibahas gitu, lo apa aja dibahas gitu. Tapi memang sebetulnya kehidupan itu kan begitu. Iya. Ya kan, kalau kita nggak menghidupinya dengan mencermati, kita sama aja nggak mensyukuri gitu. Karena setiap tarikan nafas kita tuh kita berhutang kepada Allah gitu, kita berhutang kepada Tuhan gitu. Makanya aku tuh sedikit nggak percaya, sedikit nggak menghidupi apa yang disebut musibah gitu. Karena buat aku nggak ada musibah, semua anugerah lah. Aku ngerasain penjara Cipinang, kasus narkoba 3 kali, rehabilitasi segala macam penjara. Aku nggak kenapa-kenapa, nggak berdarah-darah juga, nggak kenapa-kenapa juga, menjalani hukuman sesuai hukum yang berlangsung di Indonesia. Tapi yang aku rasakan justru aku makin kaya gitu loh, makin kaya referensi, makin kaya hidup gitu. Bayangin hidup di penjara itu kan hidup di lingkungan semua orang yang ada di situ bermasalah dan semua orang yang ada di situ pembenaran. Iya. Itu kan gila banget. Iya. Jadi kalau saya ditanya sama orang, kok lo nggak apa-apa sih? Ya aku jawabnya cuman, ya, dimanapun kita berada, cuman masalah gimana kita membawa diri. Nah kembali ke lagu, itu juga gitu. Susi Belel misalnya ya. Susi Belel itu bercerita tentang kehidupan malam anak-anak muda Jakarta di tahun 80-an. Ya, waktu itu belum banyak kafe seperti sekarang. Maksudnya kafe-kafe internasional, franchise itu kan belum masuk. Jadi tongkrongan ada di pinggir jalan, gitu kan. Tapi yang nongkrong elit-elit. Kenapa? Karena di tahun 80-an itu, terutama Jakarta, itu lagi baru kedatangan urbanisasi yang besar. Banyak orang kaya baru yang berhasil mulai sukses, ya jadi pengusaha, jadi orang berada di Jakarta. Nah bisa dibayangin tuh urbanisasi, terus gap sosial yang tiba-tiba jadi makin luas, makin besar gitu, ya kan? Timbullah gaya hidup yang baru di Jakarta. Nah itu adanya di Lintas Melawai itu. Blok M. Blok M Melawai. Itu beda. Kalau sekarang tuh nongkrong di jalan saat itu dan saat sekarang tuh kalau kita lihat Jakarta tuh bedanya jauh. Kalau dulu nongkrong di pinggir jalan Jakarta itu yang nongkrong tuh BMW mobilnya, pakaiannya juga perempuannya tuh bukan dalam tanda kutip, bukan murahan lah. Mereka berdandan dengan gaya yang luar biasa, glamor. Nah, ada satu tokoh waktu itu namanya Vera, saya masih ingat sampai sekarang. Itu dia dandannya ya, tahun 80-an tuh. Dia dandannya tuh udah kulit semuanya gitu, pakaiannya kulit. Ini nongkrong pinggir jalan nih, bayangin nongkrong di warung nasi goreng, di gitu-gitu. Dia nongkrongnya udah begitu. Terus make up-nya serba hitam-hitam gitu. Berarti kayak kukunya nih panjang-panjang dibolongin, kuteksnya hitam dibolongin, dipasangin rantai. Jadi dia ngomong sambil ngobrol sambil mainin rantai. Iya. Ya out banget kan. Sophisticated bener gitu loh. Tingkat kerumitannya sophisticated gitu. Apa ya sophisticated tuh apa namanya? Di luar nalar lah bahasanya. Di luar logika orang biasa berpakaian lah. Artinya lu nongkrong di pinggir jalan tapi yang nongkrong begitu. Gitu. Dan itu terkenal sekali. Dan yang lebih hebat lagi, si Vera ini, dia tidak pernah membuka identitasnya dia siapa. Dia anak siapa, tinggal di mana, kita nggak tahu. Tapi dia selalu datang dengan kemewahan gitu ya, mobil ganti-ganti, kadang Mercedes, kadang BMW, gitu kan. Kadang Toyota waktu itu tuh Grand Saloon gitu. Ya pokoknya mobilnya mahal semua aja pokoknya. Ini siapa sih dia gitu loh. Nggak ada yang tahu. Dan masalahnya juga nggak ada yang peduli untuk tahu. Gitu. Tapi kita berkenalan, ngobrol-ngobrol, udah. Disco waktu itu baru ada 3. Baru ada Pit Stop, Oriental,
sama satu lagi apa ya? Tanamur itu bukan? Tanamur. Oke. 4 deng, satu lagi mini disco. 4 cuma. Nah, kehidupan sosial semacam itu menarik, pelajari. Begitu juga kalau kita bicara Palestina, gitu kan. Saya kan juga dekat dengan komunitas geng pengasahan yang memang sangat dominan Islami. Keislamannya itu besar sekali. Nah, jadi Debbie waktu itu, Kinan, kita duduk bareng-bareng ngobrol-ngobrol di rumah. Saya sering banget ke rumahnya Kinan. Kita mau ngobrol soal keadaan Palestina saat itu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Kesian bener nih negara gitu ya. Dari zaman Nabi Musa udah terusir terus gitu, udah terusir terus gitu. Kebetulan saya ada darah Palestinanya. Nah, Debbie bikin lagu gitu. Palestina gitu, terus memilih saya untuk menyanyikannya. Nah, sekali lagi maka saya bilang, ketika kita menulis lagu itu, kita bukan asal nulis lagu, kita riset, kita mempelajari apa yang kita omongin itu benar begitu. Gitu. Jadi makanya update sampai sekarang, terupdate gitu, up to date terus sampai sekarang gitu, masih ada. Begitu juga Lapangan Merah misalnya. Lapangan Merah itu terinspirasi oleh demonstrasi Tiananmen dan juga runtuhnya tembok Berlin. Ya, saat itu saya mengatakan bahwa keinginan rakyat tidak akan bisa dibendung oleh politik. Seberapa besarnya kekuatan politik, seberapa pemaksaannya kekuatan politik, tapi kalau memang sebetulnya tidak demikian, kodratnya daerah tersebut tidak demikian, itu pasti nggak bakal bisa berhasil. Puluhan tahun mungkin bisa dipaksa terlihat berhasil, tapi itu tidak akan berhasil. Gitu. Makanya kan puing martir jadi souvenir gitu, kenang-kenangan sebuah kekuasaan, kata-katanya gitu kan. Lapangan Merah jadi saksi, ya kan? Pengorbanan manusia demi kehidupan yang lebih hakiki. Kita ambil contoh Taliban, memang dasarnya negara Islam kok gitu. Iya. Cuman masalahnya kan di politik kan penyerang tuduhan teror dan segala macam ya sekarang sebuah negara ya diintervensi oleh negara lain. Iya, yang memiliki negara ini marah berontak, dihitungnya pemberontak. Coba kita ngomong sekarang, misalnya kita ngomong pahlawan-pahlawan kita gitu, di Ponorogo, Aru Palaka, semuanya memberontaknya kepada siapa? Kepada Belanda? Enggak, memberontaknya kepada sultannya sendiri. Yang bilang itu siapa? Buku sejarahnya, baca buku sejarahnya. Semua pahlawan kita memberontak kepada penguasa saat itu, bukan Belanda. Makanya kalau dibilang kita dijajah 350 tahun oleh Belanda, bohong. Enggak begitu. Karena pada saat itu kita belum menjadi negara belum menjadi negara. Iya. Terhitung kalau mau dihitung intervensi Belanda ke Indonesia itu dihitung pada masa agresi ya gitu. Saya sependapat tuh di situ. 48, tahun 48, 49 itu. Gitu. Tapi yang 350 tahun nggak ada. Imam Bonjol kepada Nini Mama, kepada kepada para penguasa raja-raja Sumatera Barat saat itu, gitu kan. Aru Palaka kepada Sultan Bone, Diponegoro kepada Sultan. Iya, kepada keluarganya sendiri kalau nggak salah Diponegoro ya. Tapi masalahnya kenapa? Karena raja-raja itu saat itu berdagang dengan Belanda. Nah, tentara Belanda yang dikirim ke Indonesia pun juga bukan tentara, bukan tentara untuk berperang awalnya. Misinya aja misi dagang kok, Verenigde Oost-Indische Company, misi perdagangan timur jauh. Mereka hanya membawa polisi-polisi yang untuk menjaga atau tentara-tentara untuk menjaga dagangannya mereka. Tapi ketika mereka mendekati raja-raja ini tertarik untuk berdagang. Raja-raja ini menentukan sendiri harga hasil bumi rakyat yang ternyata di bawah keinginan rakyatnya, itu yang membuat pemberontakan. Hal-hal seperti itulah, ya, contohnya nggak semua, tapi hal-hal seperti itulah, hal-hal intrik-intrik kekuasaan
antara pangeran dengan pangeran yang ingin berkuasa gitu kan, nggak setuju dengan politik ini, politisasi, minta bantuan Belanda. Nah, baru Belandanya terlibat. Tapi kita nggak pernah dijajah atau berperang kepada Belanda gitu. Sama Afghanistan gitu. Dasar Taliban mau negara Islam, apa salahnya sih mau jadi negara Islam? Emang nggak boleh? Iya. Ya nggak. Cuman kan intervensi politiknya kan sebetulnya minyak. Betul. Iya Ya, kan? tahun 2003 lah itu ya. Minyak tujuannya. Intervensi asing ini hendak mengambil minyak dari tanah yang kaya minyak, seperti juga Irak, seperti apapun lah di Timur Tengah, kasus Timur Tengah hampir semuanya kasusnya adalah Minyak. mempolitisasi kepentingan yang sebetulnya kepentingan dagang, kepentingan penguasaan atas hasil bumi yang ada di situ. Berdalih terorisme, memerangi terorisme, itu nggak benar. Kita harus bisa menyimak. Nah, hal-hal inilah yang kita bahas. Tapi perlu Muhammad tahu bahwa lagu-lagu aku tidak pernah ada yang menjustifikasi. Kita tidak pernah bilang, "Oh, lo koruptor," gitu. "Oh, ini bongkar," atau marah, anarkis. Enggak. Lagu-lagu aku selalu memberikan pandangan, membuka cakrawala, dan melepaskan opini kepada yang dengar. Silakan. Makanya aku nggak pernah protes gitu kalau ada orang salah tangkap tentang cerita Barcelona. Oh, gue tahu nih cerita Barcelona soal ini. Ada salah, tapi aku yakin. Karena sah. Ya, karena itu tadi konsep ya, teatrikal, orang berpikir berbeda-beda ya cara pandang. Jangankan berpikir. Sekarang gini aja, putar lagu Barcelona nih. Baik Muhammad, aku, kalau ada 3 orang lagi di sini, masnya dengar lagu Barcelona, kita dengarnya beda-beda, bro. Percaya nggak? Lo dengar apanya, gue dengar apanya, ada yang dengar apanya, semuanya bilang asik nih lagu nih. Tapi asik itu dari masing-masing poin. Iya. Nggak bakal sama. Itu musik gitu. Itu udah kodrati musik gitu. Makanya aku bangga jadi dari ketiga kesenimanan aku ya, musik, penulis, dan pelukis itu sebetulnya kenapa aku bangga sama pemusik, karena pemusik tuh nggak ada wujudnya. Soal rasa ya? Rasa, trigger terinspirasi, berpendapat, beropini gitu kan. Itu aku paling suka tuh. Jadi aku bikin satu benda yang nggak ada sebetulnya, tapi bisa merubah hidup orang, gitu. Bisa menginspirasi orang, bisa membuat orang saling jatuh cinta sampai kawin sampai akhir hidup. Itu gara-gara lagu Barcelona, Mas, bisa begitu. Ya aku bersyukur aja hal itu bisa terjadi. Gitu. Wow, seru ya? Seru banget ya. Ini aku kayak lagi dikuliahin sejarah nih sama Mas Faris. Jadi istilahnya tidak, makanya aku bilang itu bedanya pemusik zaman dulu dengan sekarang. Kalau pemusik zaman dulu tuh riset. Gitu. Kalau sekarang tuh serba instan ya. Serba instan gitu. Makanya sosmed bagus, tapi sosmed juga ada jeleknya gitu. Di sosmed kan gini, benar sosmed tuh di sosmed ada semua. Tapi di sosmed kita nggak akan menemukan yang tidak kita cari. Kita hanya bisa menemukan yang kita cari. Yang mau kita tahu itu bisa. Itu pun juga yang mau kita tahu itu akan datang dari berbagai serangan yang beraneka macam. Algoritmanya lah. Algoritmanya beraneka macam bobot tunggangannya gitu. Makanya makanya aku bangga menjadi orang yang merasakan dari analog ke digital, dari tape ke programming. Aku bersyukur. Ya, lagu Mas Faris pun sebenarnya ya seperti itu ya. Maksudnya orang yang tadinya mainnya begitu gitu tiba-tiba ada synthesizer, ada apalah segala macam. Aku nggak menyalahkan ya. Waktu aku bikin Sakura misalnya, wah semua orang bilang gila, Faris main semua lagu, semua instrumen dia yang main, nyanyi hebat banget, multi instrumentalis. Padahal orang nggak tahu cerita aslinya. Aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang untuk membayar musisi. Justru sebenarnya karena keterpaksaan ya? Karena keterpaksaan. Aku cuma punya duit 4 juta. Waktu itu nyewa studio tuh 100.000 sejadwal 8 jam. Nah, jadi kalau aku punya duit 4 juta, aku bisa punya 40 jadwal kerja. Sedangkan kalau aku mesti nyewa musisi, yang saat itu menyewa musisi itu rate-nya tuh antara 250 sampai 300.000. Aku mesti milih mana nih? Milih pakai pemusik atau milih jadwal banyak? Akhirnya aku pilih jadwal banyak. Ya aku belajar aja sendiri, bass.
Ya karena aku ada modal, emang aku tahu gitu ya. Jadi aku bisa main drum, aku bisa main ini, aku coba. Dengan cara yang paling gampang. Pertama masuk studio tuh, oke rekam apa dulu nih? Rekamnya metronom dulu. Waktu itu kan masih metronom tuh, tek, tok, tek, tok, tek. 7 menit gitu. Kira-kira lagunya 5 menit, ya rekam metronom 7 menit. Udah habis 7 menit baru, oke. Terus apa nih? Piano dulu. Habis piano drum, habis drum bass. Nah, jadi musik dasar kan? Di overdub gitu ya? Nah, di overdub. Dan waktu itu masih 8 track ya, belum seperti sekarang ratusan track gitu. Iya. Dulu 8 track, jadi mesti ada akal-akalan gitu. Udah drum bass sama drum nih, ini di mixing dulu. Jadi dulu kan, kalau sekarang kan mixing belakangan. Kalau dulu tuh dari awal kerja tuh kita udah mesti memixing. Kalau salah ya kita mesti ulang dari awal. Dan itu nggak mudah, harus teliti, harus telaten, harus sabar. Dulu juga misalnya kita mau bikin lagu yang panjang kayak lagu Panggung Perak tuh yang pindah-pindah lagunya gitu. Dulu kan nggak ada copy, pack, pindahin ini, potong pitanya, tak, sambung, pita yang itu sambung pita ini. Nah sekarang masalahnya kalau emang cek, nah titik ke situ tuh, potong, tak. Kalau salah, nyari lagi jadi potongan kelebihannya di mana nih, jatuh di bawah. Gila nggak coba? Iya, salah potong bisa ulang lagi dari awal itu. Tapi akibatnya jadi juga nikmat gitu. Maksudnya nikmat tuh lebih puas lah ya sama hasilnya. Gitu. Dan jadi penguasaan ilmunya juga ketika pindah ke digital jadi enak, udah tinggal nerapin aja gitu. Oh, oke. Ini udah banyak banget ini ya, musik, sejarah dan lain-lainnya. Karena aku mau lebih pribadi ini ke Mas Faris nih. Tadi Mas Faris juga udah menyinggung tuh 3 kali masuk lapas gitu ya, Cipinang karena narkoba. Ini aku juga ingin menanyakan beberapa perspektif Mas Faris ya, tapi pertama aku mau tahu dulu gitu, persinggungan pertama Mas Faris dengan barang-barang seperti itu tuh ada di mana, Mas? Aku lama banget sih, narkoba lama banget. Dan aku terus terang kalau ditanya sama orang kenapa narkoba, aku suka. aku nggak mau jaim gitu, aku suka. Dan aku agak aneh. Habit sebagai pengguna narkobanya tuh agak aneh. Anehnya tuh gini, aku baru tahu malah pas rehabilitasi gitu. Ketika aku dibenain, psikiater aku, psikolog aku, konselor aku semua akhirnya menemukan isu-isu yang menarik dari kasus pengguna seperti aku gitu. Bahwa aku yang terberat adalah gini aja deh. Nggak usah dibatasin. Aku menjadi pengguna narkoba aneka macam, ya, mau ganja, mau kokain, mau heroin, mau sabu, mau yang enggak cuma Inex doang. Ya, karena ini mulai nih habitat anehnya nih aku ceritain. Yang pertama adalah aku orang yang cukup cerdas untuk berpikir bahwa benda yang mesti masuk ke aku itu adalah benda yang harus terjamin. Dalam artian? Dalam artian misalnya, kalau kita minumnya obat-obatan, kan ada dosisnya, ada isinya, ingredientsnya apa kan ada. Ya kan, morfin kan jelas kandungannya apa. Heroin jelas kandungannya apa. Sabu jelas kandungannya apa. Tapi Inex nggak jelas kandungannya apa. Aku nggak mau. Satu. Jadi aku tuh sangat hati-hati sekali. Kedua, aku nggak pernah memakai benda-benda itu untuk bekerja kreatif. Jadi saat aku bikin lagu, aku main musik, aku nggak percaya kreativitas bisa dicapai dengan lebih asik kalau kita menggunakan itu. Enggak. Beda ya sama artis-artis lain yang katanya karena proses kreatifnya nemuin ide apa segala macam. Karena buat aku untuk menghasilkan kerja yang total bagus ya otak kita juga harus 100% bagus lah. Jadi aku hanya pakai pada saat relax, tidak pernah pada saat kerja, tidak pernah pada saat pentas, nggak pernah ada Faris Teller di stage gitu, nggak pernah ada Faris makanya ketika kasus itu ada beberapa klien yang turut jadi saksi gitu, itu semuanya bilang gitu, kita nggak pernah lihat Mas Faris mabok misalnya. Disiplin kerja, presentasi terjaga. Kenapa? Karena aku sadar untuk membeli harus punya uang. Dan aku nggak tahu cara cari uang yang lain selain dari pekerjaan aku.
Makanya pekerjaan aku nggak boleh keteter, nggak boleh terlantar. Harus tepat waktu, harus reputasinya baik, harus hasilnya baik. Contohnya RCTI oke, apa segala macam dipakai bertahun-tahun. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Gitu. Kenapa? Karena waktu bikinnya aku nggak pakai narkoba. Nah aku jaga. Karena aku harus punya uang dari situ. Habit kedua yang aneh. Habit ketiga yang aneh, aku nggak pernah jual barang-barangku. Panik jual barang. Gitu. Jadi kalau aku misalnya aku pakai, kalau misalnya aku lagi sakau ya nggak punya duit beli ya gue nikmatin aja sakaunya. Ya, ikut aja gitu. Berarti untuk penggunaan pribadi aja lah ya, enggak. Iya, dan nggak pernah memaksa gitu. Sebab ternyata dari narkoba itu yang paling jelek adalah dia membentuk habit yang memaksa. Yang secara tidak sadar itu membentuk sifat memaksa kehendak di segala aspek kehidupan yang lain. Contoh, ketika kita putus barang, mesti ada barang. Duit nggak ada, mesti cari duit dari mana, mesti ada barang. Jam 2:30 malam putus barang, cari 2:30 malam, kan nggak ada otaknya udah. Nah, habit yang memaksa kehendak begitu, itu nanti terbawa ke aspek-aspek lain. Nggak mau dengar lagi pendapat orang. Sesuatu yang kita tidak mampu, kita paksa untuk mampu. Hasilnya jadi nggak bagus, berantakan. Iya. Jadi yang jelek bukan narkobanya itu sebagai racunnya, racun ke badannya bisa dikontrol. Buktinya aku sehat-sehat aja sampai sekarang. Tapi efek samping ke badan kita itu, ke terutama ke pola pikir, itu yang paling jahat. Karena otak kita kan dibentuk oleh referensi. Kita hidup kan kita nggak sadar, kita terima yang negatif, kita terima yang positif, itu membentuk dari waktu ke waktu itu membentuk. Nah makanya aku bilang aku salut sama program rehabilitasi, karena program rehabilitasi itu mengembalikan manusia ke normal. Ketika Mas Faris sampai 3 kali ya ditangkap gitu, itu kan berarti ada pernah berapa kali ingin berhenti tapi gagal gitu ya, sampai pada akhirnya Mas Faris benar-benar clean gitu. Motivasi utama Mas Faris apa? Apakah karir atau gimana gitu? Apa untuk clean? Untuk clean. Bosen, capek. Capek pada akhirnya ya? Capek aja pada akhirnya. Tapi sekali lagi, makanya aku tidak menelantarkan anak-anak. Ya. Anak-anakku sukses semua. Yang paling kecil dokter gigi, yang dua juga lulusnya di Belanda juga dengan reputasi lah ya, dengan distinction gitu, dengan distinction menjadi salah satu mahasiswa Indonesia di sekolahnya dia yang mencapai pencapaian terbaik kuliah 4,5 tahun, cuma tercapai 4 tahun, terus langsung bekerja di yang satu menjadi jabatan cukup tinggi di Nike, headquarters Eropa, yang satu dapat jabatan cukup tinggi di Philips, headquarters Eropa, sampai akhirnya mereka keluar dari kantor itu dan membuat kantor sendiri. Jadi keluarga saya nggak terlantar, anak-anak saya berhasil menjadi orang-orang yang baik. Jadi artinya dulu saya masih ingat, aku kalau pulang anak-anak berangkat sekolah diantar oleh ibunya atau oleh saya, karena di kami nggak punya supir, kami nggak punya pembantu. Kami membiasakan anak-anak dari kecil tuh habis makan cuci piring sendiri, pulang sekolah buka baju masukin ke mesin cuci sendiri. Jadi memang itu keluargaku adalah keluarga yang penuh kasih ya, penuh kasih, dan kami menyadari bahwa mendidik anak-anak tuh harus mandiri, karena aku juga dididik orang tua aku juga mandiri gitu. Aku walaupun anak paling bungsu, tapi aku adalah anak dari ayah ibuku yang pertama kali mandiri. Bukan kakak-kakakku, aku duluan yang mandiri. Anak paling bungsunya mandiri, jadi karena aku udah jadi Faris Saram di usia yang begitu muda. Nah hal-hal inilah gitu yang membuat aku misalnya dulu nggak sempat ketemu anak-anak pas aku pulang dari kerja, anak-anak udah tidur, tapi aku sempatkan periksa PR mereka di meja makan. Aku tulis, ini nggak salah nih kalau ada koreksi aku tulis. Jadi mereka selalu merasa bahwa orang tuanya nggak pernah lepas, selalu terlibat lah, selalu dekat gitu. Makanya mereka bilang, apa ya yang membuat kita rajin, apa ya yang membuat kita ini, apa yang membuat kita bekerja keras gitu. Karena kita sadar orang tua kita nggak pernah meninggalkan kita gitu. Ayah dan bunda itu sumbangsi terbesarnya kalau buat anak-anak aku, kata mereka, adalah bahwa nggak pernah hilang perhatian. Padahal aku pengguna.
Selalu ada lah ketika mereka butuh gitu. Nah, selalu ada buat mereka. Aku nggak pernah bilang nggak boleh sama mereka. Aku menanamkan metode di keluarga aku, terutama akunya ya. Kalau ibunya beda gitu. Tapi kalau akunya tuh selalu nggak pernah bilang nggak boleh sama anak-anak. Anak-anak minta apa aja, minta izin apa aja sama aku bilang boleh. Tapi aku membiasakan mengetengahkan konsekuensinya. Boleh lo kerjain, tapi lo mesti tahu konsekuensi. Tahu nggak konsekuensinya? Misalnya, ya boleh pulang malam ya, boleh. Tahu nggak konsekuensinya pulang malam? Kalau ada apa-apa di jalan, bisa kesulitan. Asal kamu tahu konsekuensinya, oke. Karena buat aku masalahnya, yang penting orang tahu konsekuensi gitu loh. Dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Gitu ya. Soalnya kalau orang tahu konsekuensi nggak akan ada masalah gitu. Ketidaktahuan tidak akan jadi masalah. Tapi bagaimana menyikapi ketidaktahuan itulah yang akan menjadi masalah. Benar nggak? Betul. Iya, belajar bertanggung jawab sejak dini lah ya. Iya. Jadi kalau mereka mandiri dilepas gitu, Mas Faris sudah nggak khawatir lah ya. Khawatir. Pernah ada teman anak saya yang nanya waktu itu, mereka mau sama teman-teman sekolahnya malam tahun baru di Anyer. Ayahnya temannya anak saya nanya ke saya, "Is, lo nggak apa-apa tuh anak perempuan 3 hari itu nggak apa-apa." Kenapa? Karena gue tahu anak gue. Saya bilang, saya hidup dengan anak saya tahu benar pemikiran anak saya nggak apa-apa, saya percaya. Dan saya tahu dia akan menjaga kepercayaan saya. Dan buktinya memang iya gitu loh. Berarti dari perspektif Mas Faris sebagai orang tua tuh, mungkin kalau kita nggak percaya sama anak kita, berarti orang tua tersebut yang tidak ada untuk anak mereka gitu loh. Apa gimana? Logikanya gampang. Lo mau dapat respect dari orang, berilah respect dia. Gitu juga Mas Faris ke anak Mas Faris. Gitu. Ya. Pokoknya gini, hidup dalam kodrati ilahi adalah berikanlah yang lo inginkan. Jadi misalnya gini, lo mau dihormati, lo hormati dulu orang lain, baru lo dihormati. Lo mau dipercaya, lo percaya dulu sama orang lain, baru lo dipercaya. Lo mau dapat doa orang lain, doakan dulu orang lain, baru lo dapat doa orang lain. Apa yang kita berikan, itu yang kita dapat. Pasti. Benar? Betul. Nah itu aja tuh yang jadi filosofi hidup aku. Makanya aku nggak pernah marah, aku nggak pernah, aku tenang aja. Tenang aja gitu. Ngapain marah-marah? Ngapain mesti bentak-bentak, melarang atau percuma? Apakah dengan melarang terus nggak terjadi juga gitu kan? Karena balik lagi tadi, asal tahu konsekuensi, mereka pun kalau tahu konsekuensinya, kalau mereka memilih untuk tidak ya tidak gitu. Iya. Pasti begitu, kayak kita ngelempar bola aja, kita lempar bola pasti mantulnya ke kita gitu. Jadi pasti begitu, apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan, itu yang kita dapat. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Pasti. Oke. Dan oke, Mas Faris, ini satu lagi pertanyaan yang terkait dengan ini. Ini mungkin agak sedikit melenceng keluar ya. Kan sempat ramai itu kemarin tentang undang-undang narkoba yang banyak pendapat yang mengatakan bahwa seharusnya pengguna itu tidak dimasukkan ke dalam penjara atau lapas, melainkan harusnya direhabilitasi gitu. Nah, pendapat Mas Faris sebagai yang dulu pernah masuk penjara gitu loh, direhabilitasi gitu. Menurut Mas Faris, sependapat nggak apa menurut Mas Faris memang harus tetap di penjara atau ya udah hukumannya rehabilitasi aja gitu? Bedanya penjara dan rehabilitasi itu dua hal yang utama nih. Penjara itu hukuman. Kalau rehabilitasi itu pilihan. Keduanya akan tercapai dengan keberhasilan yang berbeda. Kalau hukuman yang dituju adalah efek jerak. Kalau rehabilitasi, tujuan pencapaian keberhasilan itu cuma satu. Lo mau nggak sembuh? Asal lo mau, pasti bisa. Itu rehabilitasi. Jadi sebetulnya kesembuhan narkoba, orang dari segala macam, bukan hanya narkoba, dari segala macam permasalahan itu pertanyaan cuma satu, lo mau nggak berubah? Lo mau berhenti nggak? Makanya kan kalau di rehabilitasi kan bagusnya kan dia ada 3 tuh syarat utamanya kita percaya pada rehabilitasi. Yang pertama adalah ini yang jarang dimiliki oleh orang-orang kita yang lagi hidup di luar.
Kita mesti mengakui dulu bahwa kita punya ketidakberdayaan. Manusia tidak ada yang absolut. Kita selalu punya ketidakberdayaan, entah ketidakberdayaan dengan uang, ketidakberdayaan dengan narkoba, ketidakberdayaan dengan keinginan, hasrat. Kita harus mengakui dulu. Ketika kita mengakui, baru kita ke step kedua. Apa itu? Kita mesti percaya bahwa ada kekuatan besar yang bisa membuat kebaikan dari efek ketidakberdayaan ini. Kekuatan besar itu boleh macam-macam. Boleh dipersepsikan sebagai Tuhan, boleh. Boleh dipersepsikan sebagai keluarga yang mensupport, boleh. Boleh dipersepsikan sebagai keyakinan kita sendiri, boleh. Atau lingkungan teman, boleh. Apa aja boleh. Abstrak tergantung Abstrak. setiap orang. Yang ketiga baru serahkanlah hasilnya kepada Yang Yang Maha Kuasa. Gitu. Tapi yang susah di luar ini kan ketidakberdayaan, mengakui ketidakberdayaan. Makanya aku bilang di penjara nggak ada itu. Di penjara semuanya bermasalah dan semuanya merasa benar. Pembenaran gitu. Tapi ada orang-orang yang bilang kan kalau pengguna narkoba itu sebenarnya bukan kriminal tapi korban. Aku nggak setuju ya. Kalau korban tuh kalau lo dicekokin korban namanya. Tapi kalau lo beli mahal pula itu bukan korban. Itu lo pengen. Oke. Simple aja deh. Iya benar juga sih ya. Iya. Bagaimana kita bisa bilang kita korban? Kalau lo misalnya lo dipegang sama teman-teman lo dicekokin, disuntikin gitu. Itu namanya korban. Tapi kan begitu adiksi itu kan kadang orang merasa ya itu tadi tidak berdaya ya pengen. Tidak berdaya. Iya. Makanya harus mengakui ketidakberdayaan dulu gitu loh. Ketidakberdayaan akan menuntun kita kepada ini. Makanya kan ada doa kedamaian ya kan. Tuhan berikan kami kedamaian untuk dapat menerima hal-hal yang tidak dapat kami rubah. Tetapi berikan kami keberanian untuk dapat merubah hal-hal yang bisa kami rubah. Dan berikanlah kami kebijaksanaan untuk dapat memahami kedua perbedaan itu. Oke. Banyak filosofinya bos. Iya. Sama Mas Faris diskusinya kayaknya nggak akan cukup ya. Jadi kita langsung ke topik terakhir aja nih ya. Soal industri musik. Menurut Mas Faris udah bersahabat belum sih sekarang? Dan industri dulu gitu ya gitu Mas Faris di era awal perkembangan industri di Indonesia kan Mas Faris sendiri juga terlibat gitu loh. Ada dalamnya sebagai praktisi gitu ya, sebagai musisi itu sendiri. Lalu dengan perjalanan selama puluhan tahun Mas Faris juga mempelajari bisnisnya dan lain-lain gitu. Ketika Mas Faris dulu dan sekarang udah sebersahabat apa sih sebenarnya industri ini terhadap musisi itu? Aku bilang sih kalau bersahabat kalau maksudnya Muhammad adalah sistem dan tata kerja sistem industrinya, aku sih bilang masih sama aja. Karena masalahnya seperti aku bilang gitu. Semua itu bisa didasari dengan mental, ya. Manusia itu kan sebetulnya sosialisasi itu kan mental tuh, yang berperan di sosialisasi itu mental. Saya punya Muhammad yang punya kebisaan, saya nggak punya kebisaan. Nah, saya punya kebisaan lain lah gitu. Misalnya Muhammad punya talenta kreatif yang luar biasa bisa dijual. Saya pedagang. Kita bersinergi. Ini ada faktor mental nih. Faktor mental Muhammad misalnya, Muhammad orang yang ambisius apa enggak gitu. Apa yang menghidupi karunia anugerah yang luar biasa di Muhammad itu sebagai satu anugerah yang perlu disyukuri atau justru jadi ambisi yang bisa meracuni. Satu. Di aku juga bisa ada dua hal. Bisa ada yang jujur, bisa ada yang gue mau manfaatin dia aja nih. Dieksploitasi lah ya bisa. Itu tidak akan bisa berubah karena manusia tetap begitu sampai sekarang. Bedanya hanya dulu semua perjalanan sistem tata industri, distribusi, transaksi dan segala macam itu semuanya dilakukan melalui manusia. Kerentanannya lebih banyak. Kalau sekarang kan semua sistemnya digital, kayak YouTube misalnya kan itu nggak bisa ditipu. Iya. Ya kan itu laporannya begitu, misalnya ada klaim satu lagu Sakura diklaim gitu. Ya,
langsung tuh klaimnya tuh langsung terbagi tuh, klaimnya sekian rupiah tuh langsung terbagi tuh, sekian rupiah ke Faris sebagai pencipta lagu, sekian rupiah ke si vokalis yang nyanyi, sekian rupiah itu langsung terbagi, bukan orang lagi yang nentuin, tapi gitu. sistem. Ya, sistem gitu. Nah tapi sekali lagi bahwa itu pun juga pada akhirnya kan juga akan sampai juga ke pelapor kan, maksudnya ke jadi kalau buat aku sih gini, singkat jawaban dari itu adalah gini, yang penting kitanya. Sama kayak pandemi ini, yang penting kitanya. Kita nggak bisa mengharapkan orang untuk disiplin vaksinasi atau orang untuk menjaga diri agar tidak pakai masker. Kita nggak bisa. Yang bisa kita jaga cuma diri kita. Vaksin lah gitu. Aku udah penyintas. Vaksin lah. Udah vaksin, pakailah masker terus. Mau ada show di luar, bikinlah draft kontrak yang mengamankan prokes. Gitu, macam. Itu juga begitu, di musik juga begitu. Bikinlah tata kerja. Orang yang mau bekerja dengan kita kasih tahu. Begini loh tata kerjanya kalau lo mau bekerja dengan gua. Nah, jadi kita yang mengamankan. Baik secara formal maupun lisan gitu ya. Baik secara formal maupun lisan. Kita yang membuat sistem sendiri. Makanya aku tidak menyatukan antara manajemen direct activities yang mengatur pentas dan segala macam dan yang mengatur publishing. Manajemennya beda. Kenapa? Contohnya aku ambil ya. Faris main di panggung. Ya. Main di pentas gitu kan. Waktu main di panggungnya kan ada kontraknya tuh. Kontrak pementasannya. Nah, kontrak pementasannya tuh kan diatur sama si manajemen direct activities ini nih. Ya kan? Setelah main di panggung, setelah streamingnya terjadi, streamingnya masuk ke ranah publishing. Gitu. Nah, itu klaimnya nanti diurus sama si manajemen ini. Ke manajemen yang ngatur direct activities, gue tetapkan ada persentase untuk fee manajemen ngurusin aku. Di publishing ini juga ada persentase aku kepada manajemen yang mengatur aku. Artinya satu aktivitas Faris yang tadi berpentas tadi itu rata semua dapat tuh. Lebih adil berarti sistemnya. Lebih adil gitu. Nah, hal-hal yang seperti itunya tuh itu aku ciptakan sendiri berdasarkan pengalaman aku. Pengalaman aku selama hidup dari analog sampai era sosmed yang sangat canggih ini gitu. Oke, berarti menurut Mas Faris yang bisa diperbaiki adalah terus meningkatkan sistemnya, pembagiannya juga harus lebih Kita bisa mulai dari hal sederhana. Aku ambil contoh, album pertama aku Sakura. Ya. Ketika aku mau ngedarin album Sakura bekerja sama dengan Akurama, aku belum punya kekuatan. Kenapa? Karena aku belum bisa bilang album itu sukses apa enggak kan? Yeah. Sama pihak distributor. Jadi pembagian aku nggak punya kekuatan. Oke, aku terima. Tapi aku pakai otak. Aku bilang aku harus punya data yang bisa menjamin album aku terjual berapa. Dengan cara apa? Ingat di album Sakura yang kaset itu kan ada stiker. Kirimkan stiker Anda akan jadi anggota Faris Fans Club, Anda akan dikirimin t-shirt, akan dikirimin itu. Nah, banyak tuh yang beli ngirim. Oh, berarti ngimpun datanya dari situ, dari stiker itu. Kejadian kan? Jadi habis album Sakura tuh aku punya 300.000 fans terdaftar. Tertulis lewat kartu pos. Setiap hari tuh aku nerima 6.000 kartu pos, Bos. Setiap hari disortir, termasuk Dedi Dukun tuh bekerja buat aku sambil belajar. Dia sortir. Terkumpullah 300.000. Ketika aku bikin album Panggung Perak, aku bawa buku itu. Aku bilang, makanya aku kerjanya kan nggak pernah di bawah label. Jadi kenapa aku nggak pernah bekerja di bawah label? Karena aku nggak mau ketika aku berkarya membuat lagu untuk album aku udah disetir. Aku nggak mau. Aku mau bebas berbuat. Aku cari uang di musik di hal lain, bikin iklan, bikin itu ada charge kontrak. Aku kerja by kontrak, tapi album nggak pernah. Album pasti aku bikin dulu sampai kelar, baru aku bawa. Udah jadi. Ini album baru aku nih. Ini album aku bilang laku 100.000. Dari mana lo bisa bilang laku 100.000? Si distributornya nanya kan. Nih buku fans. Lo boleh telepon. Ada data di fans itu lo boleh telepon. Lo tanya. Apakah benar dia anggota Faris Fans Club? Lo boleh tanya sendiri. Jadi itu bukan buku karangan. Itu fans benar 300.000 orang. Nah kalau dari 300.000 orang itu sepertiganya beli, lo percaya nggak? Percaya. Itu bahkan yang baru yang ngirimin ya, belum yang nggak ngirimin. Belum yang ngirimin. Nah itu meningkat terus. Nah itu kan sistem sederhana sistem yang
bisa menggantikan otentisitas Data itu data gitu. Walaupun tidak otentik banget gitu. Iya. Tapi ketika misalnya waktu Barcelona dilaporin ke aku misalnya, Barcelona tuh lakunya 4.250.000 kopi waktu diedarin pertama kali setahun. Kalau sampai sekarang sih udah nggak jelas ya, udah belum. Tapi setahun pertama tuh dia terjual 4.250.000 kaset, 250.000 sekian kaset. Cara ngeceknya gimana? Lo tanya aja keluar. Lo keluar ke pinggir jalan, lo stop aja orang. Lo tau Faris Adam nggak? Tahu. Stop aja siapa gitu. Nah nanti dari sekitar 40-50 orang lo stop tahu Faris Adam, lo bisa kira-kira pantas lah kalau lakuin segitu. Padahal itu belum tentu jujur. Iya. Gitu. Padahal mungkin aja lakunya 8 juta gitu kan. Tapi kan belum tentu jujur. Tapi ya kita mesti menerima. Tapi setidaknya ya itu tadi gue bilang, selain sistem yang gue buat ya ada acceptance, ya terima aja lah. Itu yang Tuhan berikan kepada gue kok, itu aja. Akan meningkat seiring pembuktian di pasar Ya, juga. dan buktinya baru aku tahu 40 tahun kemudian ketika gara-gara lagu itu aku bisa nyokolin anak aku, aku bisa ya kan, berapa kali pentas segala macam gitu. Dan akhirnya jadi lagu kutuk yang aku bilang lagu anugerah, tapi dari sisi lucu-lucuannya aku bilang lagu kutukan. Sebenarnya sih lagu yang anugerah ya, tapi itu aku bilang lagu kutukan karena aku nggak bawain lagu itu di pentas. Pentas manapun aku harus bawain lagu itu. Kalau nggak bawain nggak bisa. Pernah coba nggak Mas kali nggak bawain lagu itu gitu kayak Sakura? Oh nggak dikasih turun lah. Sakura Bisa dicekat di pintu jangan-jangan. Iya, nggak bakal bisa. Oke, Mas Faris, kita udah berbicara cukup panjang juga. Saya harap mungkin nanti kita bisa nyambung diskusi ini di luar podcast ini juga. Tapi sebagai closing statementnya, aku minta Mas Faris kira-kira cerita nih, ada target apa sih Mas selama 44 tahun ya berkarir sebagai seorang seniman? Target apa sih Mas yang belum tercapai? Atau Mas Faris masih pengen kejar gitu? Gini, kalau yang dimaksud dari gagasan kreatif itu nggak pernah habis. Ya, jadi selama aku masih dikasih kehidupan sama Tuhan dan masih dikasih kreativitas sama Tuhan untuk berkarya, untuk membuat lagu, untuk membuat buku, untuk membuat lukisan, untuk membuat apapun gitu, aku akan terus melakukannya. Tapi kalau ditanya tentang impian aku sebetulnya apa sih yang aku belum capai, aku ingin bisa memberikan sumbangsih yang menjadikan industri musik nasional ini sehat secara adil dan sehat secara bisnis, sehat secara industri, dan sehat secara talenta. Itu. Oke, lalu sebagai benar-benar penutupnya, pesan apa kira-kira yang mau Mas Faris sampaikan untuk musisi-musisi baru atau seniman-seniman muda gitu ya dalam berkarya, dalam mungkin proses kreatifnya atau apa yang harus mereka miliki dalam berkarya? Simple, cuma dicapai dengan 3 aja. Jujur, percaya diri, dan jangan pernah mengambil hak orang lain. 3 aja. Oke, baik, terima kasih banyak Om Faris atas waktunya yang luar biasa, dan kayaknya waktunya udah over cukup banyak ya ini ya. Iya, nggak apa-apa, itu diedit mau jadiin 2 part silakan. Tapi ini akan kita upload full karena kita no edit. Jadi terima kasih Om Faris atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga salam sehat, salam berkah. Kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Oke. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan nantikan selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol sama siapa lagi di selanjutnya. Dadah.